Bab 201. Mengetahui dari mana musuh datang, Krune meminta roh cahaya untuk membantu melindungi perisai terbangnya juga. Karena perisai itu terbuat dari biji kesengsaraan, lebih mudah menggunakan petir kesengsaraan pada perisai tersebut. Roh cahaya melakukan apa yang diminta Krune, dan dengan demikian, perisai itu juga tersembunyi dari indera ilahi musuh. Krune hanya punya satu rencana, menyingkirkan setidaknya satu musuh sebelum yang lain datang. Meskipun mereka bisa menggunakan formasi teleportasi, tidak ada cara untuk memastikan apakah para pembunuh bayaran akan mampu menemukan cara untuk memasuki wilayah inti dalam. Jadi, yang terbaik adalah menyingkirkan sebagian bahaya sejak awal. Krune telah memberitahu yang lain tentang rencananya, tetapi Hulibe Akrol awalnya menentangnya. Akrol dan teman-temannya masih bisa bertarung di tingkat alam jiwa ilahi sekali lagi, jadi dia ingin menjadi orang yang melakukan serangan. Tetapi meskipun Krune tidak tahu mengapa Hulibe bisa melawan orang-orang itu, dia memutuskan untuk menolak idenya. Jika kau punya cara untuk melawannya, sebaiknya simpan saja untuk nanti. Jangan khawatir, aku sangat percaya diri dengan kekuatan seranganku. Setidaknya, aku seharusnya bisa melukainya dengan parah, jadi teruslah mencari. Akrol ragu, tetapi dia harus mengakui bahwa jika Krune bisa mengatasi salah satu dari mereka tanpa membutuhkan bantuannya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Namun alasan utama dia mempercayai Krune saat ini adalah karena Krune adalah murid pribadi pertama Lucio. Agar ketua sekte memilih makhluk halus ini, Krune pasti memiliki beberapa trik sendiri. Seperti yang diharapkan, Yano menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam, tetapi yang bisa dilihatnya hanyalah binatang buas iblis yang tertinggal. Tidak ada tanda-tanda Krune atau siapapun dari kelompoknya. Bagi Yano, itu bagus. Dia tahu bahwa Krune dan yang lainnya berteleportasi, pergi, jadi dengan rekan-rekannya menahan binatang buas iblis, akan mudah baginya untuk menghancurkan formasi teleportasi. Sayangnya baginya, Krune sudah berada di sana menunggu kedatangannya. Begitu memasuki ruangan formasi teleportasi, Yano memperhatikan beberapa perisai melayang di udara di sekitarnya. Awalnya, dia mengira itu adalah formasi pertahanan, tetapi itu hanya sesaat. Itu karena perisai-perisai itu tidak muncul dalam indera ilahinya. Seketika itu, ia merasakan bahaya ekstrim menimpanya dan mencoba mundur, tetapi bagaimana Krune bisa membiarkannya melakukan itu? Ia telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya, dan ia tidak menahan apapun. Setelah serangan ini, ia pasti tidak akan bisa menggunakannya lagi sebelum meluangkan waktu untuk memulihkan kekuatan petir kesengsaraan. Bencana kesengsaraan. Petir kesengsaraan menyebar dari Krune dan menghantam semua perisai, yang kemudian memantulkannya kemana-mana dalam jangkauan perisainya. Elemen air, api, dan angin juga hadir, melahirkan api kesengsaraan. Bahkan Yano, yang merupakan yang terbaik dalam bertahan hidup di kelompoknya, hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi saat itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan energi spiritualnya untuk menciptakan penghalang energi spiritual di sekitar tubuhnya untuk bertahan dari serangan tersebut. Ledakan. Petir dan api kesengsaraan menyebar kemana-mana dalam jangkauan perisai, dan bahkan Hulibe merasa takut karenanya. Sekalipun dia menggunakan harta karunnya untuk pertahanan, mereka mungkin tetap tidak mampu menangkis serangan itu. Belum lagi Krune juga tidak menggunakan harta karun apapun. Itu pada dasarnya adalah kekuatan serangannya sendiri. Kita harus ingat bahwa ketika Krune menggunakan serangan ini terhadap Lucio, itu adalah pertama kalinya dia melakukannya, jadi dia sudah jauh lebih mahir sekarang. Selain itu, Krune telah naik satu tingkat kultivasi, yang juga berkontribusi pada serangan tersebut. Terakhir, ada fakta bahwa Krune tidak menggunakan seluruh cadangan petir kesengsaraan miliknya terhadap Lucio, tetapi kali ini, dia benar-benar menggunakannya. Jika bahkan gurunya, Lucio, tidak bisa menghindari serangan tepat waktu, apalagi orang ini. Meskipun Lucio telah menekan kultivasinya ke tingkat 3 formasi inti, dia masih seorang kultivator alam setengah dewa. Tetapi bahkan dia pun tidak menyadari serangan itu sampai dia sudah berada di dalam jangkauannya. Penghalang energi spiritual Yano hancur berkeping-keping seolah terbuat dari kaca. Petir dan api menghantam tubuhnya dari segala arah. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia akan segera mati. Namun, dia adalah iblis buas tingkat menengah alam jiwa ilahi dan pandai bertahan hidup. Di saat hidup dan mati itu, Yano menggunakan teknik terlarang yang menguras garis keturunan Griffinnya. Tepat setelah itu, semua bulunya berubah menjadi merah darah. Serangan, pertahanan, kecepatan, semuanya meningkat, dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menerobos keluar dari jangkauan perisai. Kekuatan itu hanya akan bertahan sebentar, dan setelah itu dia akan kehabisan kekuatan tempur. Krune melihatnya dan mendengus. Kamu baru saja sampai, kenapa tidak tinggal lebih lama? Begitu Yano mendengar suara itu, hatinya langsung membeku. Tepat saat dia hendak meninggalkan zona malapetaka kesengsaraan, kepala Griffinnya menabrak dinding baja. Lebih tepatnya, dia dihentikan oleh perisai terbang Krune. Perisai yang digunakan Krune untuk menyerang dengan malapetaka kesengsaraan telah kehilangan perlindungan indera ilahinya, sehingga Yano sekarang dapat melihatnya. Namun, Krune sengaja meninggalkan 5 perisai yang tidak terpakai dengan tujuan tunggal untuk bertahan jika serangannya gagal.
Tetapi sekarang setelah berhasil, mereka praktis bebas, dan mereka masih memiliki lapisan kesengsaraan anti-indra ilahi. Krune menggunakannya untuk menghentikan Griffin agar tidak keluar dari jangkauan malapetaka kesengsaraan miliknya. Yano kemudian mengabaikan semua peringatan. Awalnya, dia masih bisa pulih setelah beberapa minggu dari efek samping penggunaan garis keturunannya. Tapi sekarang setelah mencapai titik ini, dia tidak peduli lagi. Yano kemudian menggunakan lebih banyak kekuatan ini, yang pasti akan memengaruhinya seumur hidup. Setelah itu, dia sekali lagi menyerang perisai di depannya. Kali ini, serangan itu begitu dahsyat sehingga kelima perisai Krune terlempar. Yano memanfaatkan kesempatan itu dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang, dan tidak lagi mempedulikan formasi teleportasi. Dalam sekejap, Yano meninggalkan gedung dan menghilang di kejauhan. Krune dan yang lainnya tahu bahwa saatnya telah tiba. Formasi teleportasi diaktifkan, dan batu-batu roh yang tertinggal di tempatnya mulai berubah menjadi debu. Sesaat kemudian, Krune dan semua orang menghilang dengan kilatan cahaya perak. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi terjadi dalam waktu tidak lebih dari 10 detik. Para pembunuh melihat semua yang terjadi di dalam dengan indra ilahi mereka dan terkejut. Mereka ingin pergi ke sana dan membantu, tetapi bukan hanya semuanya berakhir terlalu cepat, tetapi binatang iblis itu juga tidak berniat membiarkan mereka pergi. Tepat sedetik setelah Krune dan yang lainnya menghilang, formasi teleportasi tiba-tiba hancur berantakan. Jelas terlihat bahwa formasi teleportasi di sisi lain juga hancur. Biasanya, jika Anda menghancurkan satu sisi formasi teleportasi, tidak akan terjadi apapun pada sisi lainnya. Tetapi karena formasi tersebut masih aktif ketika mereka menghancurkannya, daya ruang di dalamnya menjadi kacau, menyebabkan formasi tersebut juga hancur. Yano langsung pergi, dan dia tidak kembali ke kelompoknya. Bukan karena dia tidak ingin membantu, tetapi karena dia hampir kehabisan tenaga tempur. Untungnya, para pembunuh bayaran unggul meskipun kalah jumlah. Namun pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan melawan binatang iblis jiwa ilahi dan mundur juga. Beberapa waktu kemudian, Yano menghubungi Lannis dan memberitahunya di mana dia berada. Setelah Lannis sampai di sana, wajahnya menjadi pucat. Yano pada dasarnya hanya tinggal tulang dan kulit, tidak mungkin dia bisa ikut bertempur dalam waktu dekat. Lannis lalu bertanya, "Bagaimana rasanya?" Yano tampak murung dan berkata, "Keadaannya bahkan lebih buruk dari yang terlihat, aku telah menggunakan terlalu banyak garis keturunanku, dan pada dasarnya aku terjebak di alam jiwa ilahi seumur hidup sekarang. Kecuali aku menemukan harta karun yang luar biasa, aku tidak punya harapan untuk membaik di masa depan." Yano terdiam sejenak lalu melanjutkan. "Meskipun begitu, aku masih bisa menggunakan ramalan, yang seharusnya bisa membantu kalian menemukan pintu masuk lain. Ada satu hal yang aku yakini. Formasi teleportasi itu pasti terhubung ke wilayah inti dalam, dan aku yakin itu bukan satu-satunya. Biasanya, Lannis akan menyingkirkan siapapun yang tidak lagi berguna dalam misi ini. Tapi Yano benar, dia masih bisa menggunakan kemampuan ramalannya." Kemudian dia mengeluarkan pil penyembuhan dan melemparkannya ke Yano. "Gunakanlah." Yano tidak mengatakan apapun dan menelan pil itu. Namun, ia masih membutuhkan beberapa jam sebelum bisa bergerak lagi. Adapun pertempuran, itu sudah tidak mungkin dilakukan untuk waktu yang lama. Kembali ke wilayah inti dalam, kelompok Krune melihat sekeliling setelah mereka menghancurkan formasi teleportasi. Mereka memperkirakan bahwa di sisi lain akan ada beberapa penjaga, binatang iblis, atau jebakan yang menunggu mereka. Namun yang mengejutkan, tidak ada apapun, tempat itu benar-benar kosong. Wang Ting lalu bertanya-tanya. Mungkinkah para iblis buas itu tidak tahu cara menggunakan formasi teleportasi, sehingga tidak ada seorang pun yang pernah datang ke sini melalui formasi tersebut? Hulibe Akrol menggelengkan kepalanya. Tidak peduli betapa bodohnya para makhluk iblis itu, setidaknya mereka harus tahu cara menggunakan formasi teleportasi. Fakta bahwa mereka tidak pernah datang ke sini lebih seperti perintah yang ditinggalkan oleh pemilik alam ini. Hulibe tahu bahwa Fei Fei bisa membuat prediksi, jadi dia akan bertanya padanya apakah dia bisa melihat sesuatu. Tetapi ketika dia melihat ke arahnya, dia menyadari bahwa Fei Fei tampak kelelahan. Baru kemudian dia ingat bahwa menggunakan ramalan dengan begitu banyak kultivator alam jiwa ilahi yang terlibat pasti membutuhkan banyak usaha. Bahkan, seperti yang dikatakan sebelumnya, Fei Fei tidak dapat memprediksi lebih dari satu kultivator alam jiwa ilahi. Itu karena fokusnya bukan pada mereka tetapi pada rute yang akan dilalui sehingga dia mampu melakukannya. Krune juga menyadari hal itu, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Fei Fei hanya bisa pulih sendiri. Untungnya, berkat Destiny Core Fei Fei yang telah ditingkatkan, dia tidak perlu menghadapi dampak buruk dari surga, jadi dia hanya butuh waktu untuk menarik napas. Krune baru saja akan berbicara juga ketika tiba-tiba, semua orang mendengar suara datang dari mana-mana. "Jadi, kalian yang pertama muncul, ya?" Seketika itu juga, semua orang meningkatkan kewaspadaan sambil menyebarkan indera ilahi mereka untuk melihat dari mana suara itu berasal. Tetapi bahkan Krune, orang yang memiliki indera ilahi terbesar, tidak dapat menemukan bayangan sekalipun.
Kalian bisa berhenti berusaha mencariku. Pertama-tama, aku bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Namaku Sanyo Faren, kehendak pemilik sebelumnya dari alam ini dan juga orang yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Krune langsung mengerti. Pada dasarnya dia mirip Hasik dari Sekte Pelangi Lamaku. Suara itu kemudian berlanjut. Aku ditinggalkan oleh Sanyo yang asli dengan harapan menemukan pewaris untuknya. Tetapi tidak ada yang muncul bahkan setelah ratusan ribu tahun. Bahkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh diriku yang asli dalam keadaan hibernasi pun hampir lenyap. Tetapi diriku yang asli telah meramalkan bahwa seorang penerus pasti akan muncul, jadi aku terus menunggu. Dan benar saja, inilah kau. Krune dan semua orang lainnya mendengar itu, tetapi mereka tampaknya tidak bereaksi berlebihan. Setiap orang dari mereka berasal dari kekuatan tertinggi di seluruh protektorat barat. Jadi paling-paling, mereka akan menganggap apapun yang mereka dapatkan di sini sebagai penghasilan tambahan seperti yang dilakukan Junyu dan yang lainnya. Namun ada satu orang yang memiliki pemikiran berbeda, dan itu adalah Fei Fei. Sejak tiba di penghalang cahaya, dia merasa seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang memanggilnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sekte Jalan Ilahi hanya melakukan pengecekan cepat untuk melihat apakah alamnya stabil dan tidak melangkah terlalu jauh. Menangani bahaya di dalam akan menjadi tanggung jawab para murid sendiri, dan itulah inti dari pelatihan ini. Tiba-tiba, tempat di bawah tempat Fei Fei beristirahat mulai bersinar. Krune dan semua orang terkejut. Krune bereaksi paling cepat, dia segera menggunakan petir kesengsaraan miliknya pada 100% dan melesat ke arahnya. Namun, sudah terlambat. Bahkan Fei Fei sendiri hampir tidak sempat menyadari apa yang terjadi sebelum menghilang. Krune kemudian langsung berteriak. Di mana dia? Krune bukan satu-satunya yang khawatir, tetapi semua orang juga. Hanya saja yang lain berharap dapat mengandalkan kemampuan prediksi Fei Fei. Berbeda dengan Krune, yang benar-benar mengkhawatirkan orang itu sendiri. Tentu saja, orang-orang klan Wang memiliki satu alasan lagi untuk khawatir. Fakta bahwa tetua besar akan memenggal kepala mereka jika sesuatu terjadi pada Fei Fei. Suara itu terdiam sejenak lalu berkata. Seperti yang sudah kukatakan, seorang pengganti telah muncul. Kalian tidak perlu khawatir, aku sama sekali tidak berniat menyakitinya. Diriku yang sebenarnya juga memiliki inti takdir, jadi aku tahu sejak awal bahwa gadis itu adalah pengguna inti takdir. Namun, diriku yang sebenarnya tidak hanya menggunakan inti itu untuk ramalan. Selama ratusan ribu tahun, dia benar-benar mempelajarinya secara mendalam. Dia mempelajari inti takdirnya sampai-sampai hampir menghancurkannya beberapa kali. Semua itu untuk satu tujuan, atau lebih tepatnya, karena sebuah legenda. Saya yakin di antara kalian semua, pasti ada yang merupakan pemilik Major Core, kan? Jadi tidak diragukan lagi kalian juga pernah mendengar tentang legenda ini. Hulibe, Uryu, dan Krune adalah orang pertama yang menghubungkan titik-titik tersebut. Intinya, inti surgawi itu sebenarnya adalah evolusi dari salah satu dari 9 inti utama lainnya, benar. Suara itu setuju. Benar. Lalu dia melanjutkan. Apa yang dipelajari oleh diriku yang sebenarnya adalah cara untuk membuat inti takdirnya berevolusi menjadi inti surgawi. Namun, hanya itu yang bisa kukatakan saat ini, sisanya terserah gadis itu apakah dia mau berbicara atau tidak. Meskipun kukatakan warisan, itu tidak sepenuhnya benar. Diriku yang sebenarnya meninggalkan beberapa cara menggunakan inti takdirnya yang ia temukan selama studinya. Tetapi hal yang paling berharga adalah pengetahuan tentang penelitiannya, yang akan diberikan kepadanya. Hulibe mulai berpikir. Inti surgawi adalah sesuatu yang diteliti bukan hanya oleh orang ini, tetapi oleh seluruh alam semesta. Dia tidak percaya bahwa Sanyo ini telah menemukan sesuatu yang belum ditemukan orang lain. Pada akhirnya, semua penelitian tentang topik ini ternyata sia-sia. Namun ada desas-desus yang diceritakan leluhurnya kepadanya. Sebuah cerita bahwa Fei Fei mungkin memiliki inti surgawi. Meskipun demikian, dari apa yang dilihatnya sejauh ini, inti utama Fei Fei tampaknya tidak lebih dari inti takdir. Jika ada perbedaan, itu adalah kemampuan prediksinya yang tampaknya jauh lebih baik daripada yang diceritakan leluhurnya kepadanya. Klan Rasi jelas juga memiliki pengguna inti takdir lainnya. Namun, dari apa yang dia ketahui, mereka tidak sebaik Fei Fei dalam hal itu. Mungkinkah inti surgawi dan inti Fei Fei benar-benar berhubungan? Sepertinya tidak. Terlalu sedikit informasi tentang inti surgawi. Namun, satu hal yang pasti, inti surgawi seharusnya jauh lebih kuat dan berguna daripada inti Fei Fei. Hulibe kemudian menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan kembali fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Aku tidak peduli soal warisan, masalah kita saat ini adalah para pembunuh di luar sana. Mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari kita dan pasti akan datang ke sini. Tanpa kemampuan prediksi Fei Fei, akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Lalu suara itu tertawa. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tujuan saya adalah menemukan pengganti, dan itulah yang telah saya lakukan. Sekarang saya hanya perlu melindunginya sampai dia selesai memperoleh semua pengetahuan. Karena Krune masih dalam wujud wisepnya hingga saat ini, tidak ada yang bisa memeriksa ekspresinya.
Tapi saat ini, dia benar-benar marah. Guruku pasti keturunan orang ini, aku yakin sekali. Keduanya secara paksa mengambil murid melawan kehendak mereka. Apa ini, semacam nasib buruk? Namun kemudian ia menjadi tenang, yang terpenting saat ini adalah Fei Fei tampaknya aman. Krune hanya perlu memikirkan cara untuk menghadapi para pembunuh di luar sana. Ia bukan orang bodoh, mengingat ukuran tempat ini, pasti ada formasi teleportasi lain yang terhubung ke tempat ini di suatu tempat. Sanyo, kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi, tapi kamu juga tidak keberatan kalau kita melihat-lihat, kan? Suara itu kemudian membenarkan. Memang, selama kau menjauh dari pusatnya, tentu saja. Bukannya aku tidak ingin kau pergi ke sana. Hanya saja, jika kau belum mencapai setidaknya alam pemecah kekosongan, kau pasti akan mati jika memasuki tempat itu. Sayangnya bagimu, alam ini hanya mengizinkan mereka yang memiliki kultivasi di alam jiwa ilahi atau lebih rendah untuk masuk. Siapapun yang memasuki tempat itu pada dasarnya menandatangani surat bunuh diri mereka sendiri. Krune kemudian memikirkan hal lain dan bertanya. Bisakah Anda memberitahu kami di mana formasi teleportasi lainnya berada? Selama kita menghancurkannya, mereka tidak akan bisa berteleportasi ke sini, kan? Saat semua orang mendengar itu, mata mereka berbinar. Benar sekali. Mereka memiliki batu rune teleportasi yang dapat membawa mereka keluar. Meskipun saat ini belum berfungsi, begitu alam dimensi terhubung kembali dengan dunia luar, mereka akan dapat menggunakannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjaga agar orang-orang itu tetap jauh sampai saat itu. Sayangnya, Sanyo malah menyiramkan seember air dingin ke kepala mereka. Oh, jadi Anda membicarakan tentang formasi perlindungan itu. Jangan khawatir, itu akan segera menghilang. Krune dan yang lainnya hampir muntah darah. Apa maksudmu itu akan menghilang? Lalu Sanyo berkata. Sekarang setelah pewaris ditemukan, semua energi yang menjaga penghalang itu tetap aktif dialihkan ke bangunan pusat. Karena itulah pertahanan bangunan pusat dapat menahan bahkan kultivator alam pemecah kekosongan dan binatang iblis. Sederhananya, tidak ada lagi energi untuk menjaga penghalang itu tetap aktif. Semua orang ingin mengutuk orang ini. Namun, ini hanyalah wasiat yang ditinggalkan, wasiat yang sebenarnya sudah lama pergi. Dia bahkan mungkin sudah meninggal sekarang. Krune dan yang lainnya memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara waktu dan memikirkan cara untuk menghadapi orang-orang di luar sana. Untungnya bagi mereka, para pembunuh bayaran tidak mengetahui hal itu, jadi mereka menunggu sampai Yano cukup pulih untuk melanjutkan. Namun, begitu penghalang cahaya besar itu menghilang, tidak mungkin mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Krune mulai berpikir, lalu memberitahu semua orang. Mungkin, seharusnya kitalah yang menyerang. Jauh di dalam gedung utama, Fei Fei melihat sekeliling untuk mengamati apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sesosok bayangan pria muncul di hadapannya. Halo, namamu Fei Fei, kan? Fei Fei tampaknya tidak terkejut bahwa pria itu mengetahui namanya, karena pria ini adalah orang yang mengelola alam dimensi ini, jadi dia pasti memiliki mata di mana-mana. Mengapa kau membawaku ke sini? Sanyo kemudian menjawab. Akhirnya aku menemukan pewaris, jadi aku membawamu ke sini untuk mewariskan pengetahuanku. Fei Fei mendengar itu lalu tertawa. Tahukah Anda? Saya adalah keturunan langsung dari klan Wang, jadi saya rasa tidak ada yang bisa Anda berikan kepada saya yang tidak bisa saya dapatkan sendiri. Bahkan, saya mungkin memiliki sumber yang lebih baik. Namun, Sanyo tidak marah dengan ucapan itu. Kau mengatakan itu, tetapi Destiny Core-mu mengatakan sebaliknya, bukan begitu? Fei Fei menyipitkan matanya ketika mendengar itu. Apa maksudmu? Sanyo melanjutkan. Mari kita mulai dengan legenda tentang inti surgawi. Konon inti surgawi selalu muncul setelah salah satu dari 9 inti utama berevolusi menjadi dirinya. Ini sudah kalian ketahui, kan? Fei Fei mengangguk dan menunggu Sanyo melanjutkan pembicaraannya. Aku mendedikasikan hidupku untuk mencoba melahirkan inti surgawi, tetapi selama sebagian besar waktu itu, penelitianku berubah menjadi usaha yang sia-sia. Aku berpikir bahwa aku akan benar-benar meninggalkan tempat ini sebelum aku bisa mendapatkan jawaban. Aku mencoba beberapa hal, baik dengan inti takdirku sendiri maupun inti utama lainnya. Namun, tidak banyak yang berubah. Saat itulah aku memikirkan sebuah kemungkinan. Wajah Sanyo berubah serius saat itu. Apakah benar 9 inti utama itulah yang mampu berevolusi? Bagaimana jika pemilik inti surgawi sebelumnya tidak memiliki inti utama sejak awal? Atau lebih tepatnya, bagaimana jika inti utama mereka tidak sama dengan yang saya kenal? Jantung Fei Fei berdebar kencang saat itu. Lagi pula, baik dia maupun Krune tampaknya memiliki inti utama yang berbeda dari yang lain dengan tipe yang sama. Mengikuti logika ini, saya mengubah fokus penelitian saya. Saya mencari catatan tentang 9 inti utama yang telah muncul hingga saat itu. Seperti yang Anda ketahui, inti utama sangat langka. Namun, dengan jumlah kultivator dan binatang iblis di alam semesta, cukup banyak yang muncul setiap tahunnya. Ingatlah bahwa kita berbicara tentang seluruh alam semesta di sini, bukan hanya protektorat barat saja. Aku menghabiskan ribuan tahun berkeliling alam semesta dan mengumpulkan catatan para pemilik inti utama di masa lalu.
Akhirnya, aku berhenti di suatu tempat dan memulai studiku. Setelah meneliti semua informasi, saya memperhatikan satu hal. Selama kemunculan pemilik inti surgawi, cukup banyak pemilik inti utama yang menunjukkan semacam keunikan. Agar lebih mudah, sebut saja mereka inti utama tingkat lanjut. Suatu ketika, ada inti utama lubang hitam yang berkultivasi lebih cepat daripada yang lain. Di lain waktu, ada pemilik inti kehidupan yang bahkan mampu menghidupkan kembali orang mati selama orang itu belum mati terlalu lama. Pada suatu saat, ada pemilik inti yang dengan kemampuan mengubah energi yang itu sendiri. Hal lain yang saya perhatikan adalah tidak lebih dari satu dari masing-masing jenis yang menunjukkan keanehan tersebut. Maksud saya, selama kemunculan inti surgawi, hanya satu dari setiap jenis inti utama yang menunjukkan perubahan tersebut. Atau setidaknya, saya tidak menemukan catatan tentang dua inti utama tingkat lanjut dari jenis yang sama pada zaman yang sama. Jika risetku tidak salah, setiap kali inti utama tingkat lanjut itu muncul, ada kemungkinan inti surgawi juga muncul. Fei Fei menjadi bingung saat itu dan bertanya. Sebuah peluang. Apakah itu berarti bahwa meskipun para pemilik Advance Major Core muncul, Heavenly Core pun belum tentu akan muncul juga? Sanyo mengangguk. Benar. Anda harus ingat ini, informasi tentang inti surgawi sangat sedikit, dan itu karena inti surgawi tidak selalu terwujud. Bahkan, peluangnya tetap rendah bahkan pada saat-saat itu. Fei Fei sepertinya memahami sesuatu. Tunggu, apakah kau mengatakan bahwa inti surgawi adalah kombinasi dari 9 inti utama tingkat lanjut itu? Sanyo tersenyum setelah mendengar itu. Cerdas. Itulah juga alasan mengapa inti surgawi jarang muncul. Dari apa yang kutemukan, masing-masing dari 9 inti utama tingkat lanjut itu membawa serta fragmen inti surgawi. Bahkan, aku hampir 100% yakin tentang itu. Apakah kau ingat hal yang telah memanggilmu di dalam tempat ini? Fei Fei mengangguk, jelas bahwa Sanyo tahu bahwa dia memiliki inti utama yang berbeda dari yang lain. Sanyo tersenyum dan berkata, itu adalah fragmen inti surgawi dari inti takdir tingkat lanjut. Karena itulah kau bisa merasakan kehadirannya. Tidak, lebih tepatnya, itu, dulunya, adalah fragmen inti surgawi, tetapi sekarang bukan lagi. Meskipun Fei Fei sudah menduganya, dia tetap terkejut mendengarnya. Apa maksudmu dengan, dulu? Sanyo menghela napas dan berkata. Itu hanyalah proyeksi dari hal yang sebenarnya yang saya buat dengan bantuan seorang teman yang memiliki inti waktu. Kami menghabiskan ratusan tahun hingga kami menemukan waktu yang tepat ketika itu muncul. Anda mungkin sudah menyadarinya karena Anda memiliki salah satu inti utama tingkat lanjut. Mustahil untuk membaca energi takdir dari inti utama tingkat lanjut. Karena itu, sangat sulit untuk membuat proyeksi ini berfungsi. Sederhananya, fragmen inti surgawi dari inti takdir tingkat lanjut ini sebenarnya sudah tidak ada lagi. Ingat ini, saya hampir yakin bahwa tidak akan pernah ada dua inti utama tingkat lanjut dengan tipe yang sama pada waktu yang sama di alam semesta yang sama. Fei Fei mendengar bagian terakhir ini dan mengajukan pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikirannya. Bagaimana kau tahu aku akan datang? Kau sendiri yang bilang, tindakan seorang pemilik Advance Major Core tidak bisa ditebak. Kalau begitu, seharusnya mustahil bagimu untuk mengetahui bahwa aku akan datang. Sanyo tertawa setelah mendengar itu. Tepat sekali. Itulah mengapa aku tidak menduga kau akan datang. Pertama-tama, aku bahkan tidak tahu apakah kau manusia atau bukan. Yang kuduga adalah aku akan menerima seorang pewaris selama aku menunggu di sini, hanya itu. Selain itu, aku yakin bahwa orang ini atau makhluk iblis ini akan memiliki inti utama takdir tingkat lanjut. Fei Fei sendiri sangat cerdas, jadi dia hanya membutuhkan kata-kata itu untuk memahami seluruh situasi. Begitu. Kau menggunakan prediksi pada dirimu sendiri. Mengenai alasan mengapa kau tahu bahwa pewarismu akan menjadi inti utama tingkat lanjut, kurasa aku juga memahaminya. Pada dasarnya, meskipun kau tahu bahwa seorang pewaris akan muncul, kau tidak dapat melihat apapun tentang dia. Kau tidak dapat memprediksi waktu, jenis kelamin, ras, atau hal-hal semacam itu. Namun, itu sudah cukup sebagai bukti. Karena kau tahu bahwa kau akan mendapatkan seorang pewaris, tetapi tidak dapat melihat apapun tentang dia, itu hanya berarti bahwa inti utama tingkat lanjut adalah satu-satunya kemungkinan. Pada akhirnya, sifat anti-energi takdir khusus inti utama tingkat lanjut justru merugikan dirinya sendiri. Sanyo merasa semakin bahagia dengan gadis ini, dia jauh lebih pintar dari yang dia kira. Hanya dengan beberapa kata, dia mampu mengungkap semuanya sendiri. Menakjubkan. Bukan hanya itu yang dipikirkan Fei Fei. Fei Fei sekarang mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Mengapa para pembunuh yang tampaknya berasal dari luar protektorat barat menginginkan kematiannya? Fei Fei baru berusia 17 tahun, dan rumor bahwa dia mungkin memiliki inti surgawi baru dimulai beberapa tahun yang lalu. Selain itu, hanya petinggi dari masing-masing 4 kekuatan besar yang mengetahui rumor ini. Jadi masuk akal jika butuh beberapa tahun untuk sampai ke telinga orang-orang dari luar. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahuinya, kekuatan itu menginginkan fragmen surgawi dari inti takdirnya. Bagaimana cara mendapatkan fragmen surgawi dari inti utama tingkat lanjut? Sanyo menghela napas dan berkata, aku tidak yakin.
Seperti yang kukatakan, informasi tentang inti surgawi terlalu sedikit. Namun, aku percaya bahwa tiga tanah suci di wilayah tengah pasti memiliki beberapa informasi sendiri. Lagi pula, sebagian besar pemilik inti surgawi di masa lalu adalah bagian dari kekuatan mereka. Sayangnya, apapun yang kulakukan, aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari mereka. Bahkan, pernah ada saat aku dikejar karena hal itu. Dugaan Fei Fei bahwa para pembunuh itu datang untuk mengambil pecahan inti surgawinya semakin kuat sekarang. Sanio kemudian melanjutkan. Namun, berkat orang-orang yang mengejarmu di luar itu, sekarang aku punya beberapa ide. Tatapan mata Sanio menjadi dingin ketika dia berbicara tentang para pembunuh bayaran. Ketika mereka pertama kali muncul di wilayahku, aku mendengar mereka berkomentar tentang harus membunuhmu dan mengambil sesuatu kembali. Aku tidak percaya bahwa salah satu dari para pembunuh itu adalah pemilik inti utama tingkat lanjut. Itu berarti bahwa setelah kau mati, fragmen inti surgawimu masih bisa diambil. Kemungkinan besar, itu dapat diserap oleh siapapun dari pemilik inti utama tingkat lanjut meskipun bukan mereka yang membunuhmu. Ini juga membuktikan hal lain, kekuatan di balik orang-orang itu mungkin sudah memiliki pemilik inti utama tingkat lanjut. Jika tidak, akan lebih baik jika mereka mencoba menjadikanmu salah satu dari mereka. Tapi sepertinya mereka sudah bertekad untuk mengambil nyawamu. Fei Fei setuju dengan perkataan Sanio. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu terhadap mereka? Lagi pula, mereka mengincar fragmen inti surgawi milikku. Selain itu, aku tidak ingin teman-temanku di luar sana mati. Sanio menggelengkan kepalanya. Aturan yang ditinggalkan oleh jati diri saya yang sebenarnya tidak mempertimbangkan siapapun selain pemilik inti tingkat lanjut, jadi saya tidak bisa membantu mereka. Mereka bahkan bertanya apakah saya bisa memberitahu mereka di mana formasi teleportasi lain ke wilayah inti dalam berada. Namun, saya mengatakan kepada mereka bahwa itu tidak akan berguna karena penghalang cahaya akan menghilang kapan saja. Sanio kemudian menjelaskan hal yang sama seperti yang dia jelaskan kepada Krune dan yang lainnya. Fei Fei terkejut mendengarnya. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tidak membutuhkan warisanmu, dan aku juga tidak menginginkan inti surgawi. Jika yang harus kulakukan untuk mendapatkannya adalah meninggalkan Krune, maka sebaiknya aku berpura-pura saja Krune tidak pernah ada. Ada hal lain juga. Fei Fei tahu bahwa Krune mungkin adalah pemilik inti utama tingkat lanjut lainnya, jadi jika dia menginginkan inti surgawi, Krune harus mati. Itu sama sekali tidak mungkin baginya. Untungnya, komentar apapun tentang hal itu disampaikan melalui indera ilahi, jadi tidak ada yang bisa mendengarnya. Sanio tidak menyangka seseorang akan begitu saja melepaskan kesempatan untuk mendapatkan inti surgawi. Jadi dia sedikit panik ketika Fei Fei mulai menjauh. Meskipun dia tidak bisa pergi tanpa persetujuannya, jika Fei Fei tidak mau melakukan itu untuknya, maka tidak ada gunanya. Tunggu, tunggu. Saya bisa sedikit membantu soal itu. Fei Fei tersenyum lalu berbalik. Oh, begitu ya. Kalau begitu, mari kita dengar ide-ide Anda. Sanio merasa seperti sedang dipermainkan, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mendapatkan kepercayaan Fei Fei apapun yang terjadi. Beberapa waktu sebelumnya, Krune telah berkomentar tentang memulai serangan sendiri. Uryu menatapnya dan bertanya, apakah kamu punya rencana? Krune mengangguk. Ini sebenarnya bukan rencana, aku hanya berpikir kita harus menggunakan kemampuanku untuk bersembunyi dari indera ilahi mereka dan menyerang. Wang Mo tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bisakah kita benar-benar berhasil sekali lagi? Seperti yang kau katakan, mereka pasti meningkatkan kewaspadaan mereka sekarang, jadi aku ragu hal seperti yang terjadi sebelumnya akan terulang. Pertama-tama, sepertinya mereka juga memiliki seseorang yang mampu melacak kita. Jadi mereka seharusnya bisa tahu apakah kita berada di dekat mereka atau tidak, bahkan dengan penyembunyian petir kesengsaraanmu. Semua orang mengangguk ketika mendengar itu. Sepertinya tidak memungkinkan untuk menyerang para pembunuh bayaran saat ini. Lalu Juniu bertanya. Lalu bagaimana kalau kita mencoba memancing mereka sekali lagi? Kita bisa mencoba memancing musuh masuk ke dalam gedung pusat. Wang Mo segera turun tangan setelah itu. Untuk memancing mereka masuk, kita juga perlu masuk. Kita hanya akan mati lebih cepat. Pada akhirnya, Krune maju dan berkata. Baiklah, kita pilih opsi pertama saja, kita akan bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika berhasil, bagus sekali. Jika tidak, kita akan bertarung langsung. Bukankah tujuan utama pelatihan ini adalah untuk menghadapi situasi hidup dan mati untuk menempa diri kita? Meskipun aku tidak membunuh binatang iblis itu, aku tetap melukainya cukup parah. Ia pasti tidak akan bisa bertarung dalam waktu dekat. Hulibe Akrol adalah perusahaan pertama yang menyetujuinya. Setuju. Saya juga tidak suka terus menunggu. Ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki saat ini karena dua pemain lainnya sudah tidak bisa bermain. Uryu juga menyetujui hal itu. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk mengikuti rencana ini karena Krune dan Hulibe ada benarnya. Jika mereka menunggu terlalu lama, kedua pembunuh bayaran lainnya mungkin akan bangkit kembali dan membantu menyingkirkan mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Angil bukan lagi ancaman, jadi mereka juga menganggapnya sebagai bahaya.
Beberapa jam kemudian, seperti yang disebutkan Sanyo, penghalang cahaya mulai menghilang. Untungnya, itu cukup waktu bagi Krune untuk memulihkan kekuatan petir kesengsaraan miliknya hingga puncaknya. Karena itu, mereka segera berangkat. Karena Krune adalah orang yang mengaktifkan formasi teleportasi, dia tahu dari arah mana mereka datang. Selain itu, dia memastikan untuk meminta roh cahaya untuk melindungi mereka dengan lapisan petir kesengsaraan sekali lagi. Tepat ketika mereka hendak pergi, semua orang mendengar suara Sanyo. Aku akan membantumu dalam hal itu. Krune dan yang lainnya langsung bingung. Bukankah orang ini mengatakan bahwa semua yang terjadi pada mereka tidak ada hubungannya dengan dia? Mengapa dia bersedia membantu sekarang? Tentu saja, mereka hanya butuh sedetik untuk memahami bahwa Fei Fei kemungkinan besar adalah penyebabnya. Aku telah membuat kesepakatan dengan gadis Fei Fei itu. Meskipun sebagian besar kekuatan digunakan di gedung pusat, aku masih bisa menggunakan sebagiannya untuk membantumu. Ini seharusnya memungkinkanku untuk mengendalikan satu binatang iblis alam jiwa ilahi tahap menengah atau dua binatang iblis tahap awal. Seketika itu juga, mata semua orang berbinar. Namun Krune adalah satu-satunya yang memikirkan hal lain. Apa saja isi perjanjian ini? Sanyo menjawab. Itu bukan urusanmu. Yang perlu kau ketahui adalah Fei Fei sudah menerimanya, jadi kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Meskipun Krune tidak senang dengan jawaban itu, dia harus mengakui bahwa tugas yang ada di hadapannya adalah yang terpenting saat ini. Hulibe memandang semua orang dan berkata, aku dan dua temanku di sini dapat bertarung di tingkat alam jiwa ilahi untuk waktu yang singkat, jadi kita perlu menemukan cara terbaik untuk melakukannya. Krune sudah memperkirakan hal seperti itu karena Hulibe sebelumnya mengatakan bahwa dia setidaknya bisa mengatasi salah satu musuh. Bawalah seseorang dari tahap menengah untuk bergabung dengan kelompokku. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan pemilik inti kematian. Wang Mo menatapnya dan bertanya, kau yakin bisa melakukannya? Aku ragu mereka akan jatuh ke dalam serangan petir kesengsaraanmu seperti terakhir kali. Krune mengangguk. Aku bisa, dan itu karena itu bukan serangan terkuatku. Pertama-tama, serangan semacam itu membutuhkan terlalu banyak ruang dan waktu untuk dipersiapkan. Jadi, kecuali aku mengejutkan musuh, itu tidak akan berhasil seperti yang kau katakan. Ada satu hal yang sudah kupikirkan, dan ingin ku coba. Wang Mo dan yang lainnya menyipitkan mata. Krune berniat mencoba serangan baru dalam situasi ini, jadi bagaimana jika tidak berhasil? Namun, Krune tidak keberatan. Dia cukup yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja karena prinsip di baliknya tidak serumit bencana kesengsaraan miliknya. Itu hanyalah serangan langsung dengan kekuatan penuh. Percayalah, ini pasti akan berhasil. Tapi aku butuh binatang iblis tahap menengah itu untuk menahan pemilik inti kematian sebentar. Biasanya, mereka akan mengeluh tentang kepercayaan dirinya. Tetapi setelah apa yang mereka lihat di gedung teleportasi, mereka harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kekuatan serangan setinggi dirinya. Jika serangan berikutnya bahkan lebih kuat dari itu, maka mungkin risikonya sepadan. Uryu adalah orang pertama yang setuju. Baiklah, kita lakukan seperti yang dia katakan. Aku akan menggunakan inti kehidupanku secara maksimal untuk menahan energi kematian orang itu, jadi fokuslah pada tugasmu. Krune kemudian berkomunikasi dengan roh cahaya dan bertanya, apakah kamu yakin bisa mengendalikannya? Roh cahaya langsung menjawab, bahkan jika kekuatannya 10 kali lebih besar, aku tetap bisa melakukannya. Meskipun aku baru pulih sedikit, itu masih lebih dari cukup untuk mengendalikan kekuatan sebesar ini. Kau hanya perlu yakin bahwa kau bisa melakukan apa yang kau katakan. Krune kemudian menarik napas dalam-dalam dan menenangkan roh cahaya. Tidak lama kemudian, seekor binatang iblis alam jiwa ilahi tingkat menengah muncul dalam indera ilahi mereka. Mereka terkejut melihat bahwa itu adalah laba-laba rawa berkaki 10. Itu bukanlah binatang iblis yang sangat langka. Bahkan, seperti Krune, ia juga dapat memasuki wujud manusia di alam pendirian fondasi. Namun demikian, karena Krune mengatakan bahwa ia membutuhkan musuh untuk ditahan sejenak, ini memang binatang yang dipilih dengan sempurna. Kemudian Sanyo memberitahu kelompok Krune di mana para pembunuh itu berada. Benar saja, begitu mereka melihat penghalang cahaya menghilang, para pembunuh segera masuk ke dalam. Berkat Yano, yang telah cukup pulih untuk setidaknya mengikuti mereka, mereka juga dapat mengetahui lokasi umum Krune dan yang lainnya. Namun, Sanyo memberitahu mereka bahwa musuh tampaknya sangat berhati-hati saat datang. Sebelum kelompok Krune memasuki jangkauan indera ilahi para pembunuh, roh cahaya segera menyelimuti semua orang dengan lapisan petir kesengsaraan. Roh cahaya juga melakukan hal yang sama dengan laba-laba, tetapi ia tidak tetap bersama kelompok tersebut. Sebaliknya, Krune menyuruh Sanyo untuk menjaga jarak agar dapat melancarkan serangan mendadak kepada pemilik inti kematian. Karena lapisan petir kesengsaraan, musuh tidak akan bisa mendeteksinya. Belum lagi musuh pasti tidak menyangka bahwa binatang iblis alam jiwa ilahi bekerja sama dengan Krune. Paling-paling, mereka mengira Krune akan mencoba memancing mereka untuk melawan salah satu dari mereka. Tentu saja, tindakan seperti itu tidak akan berhasil lagi, dan Krune mengetahuinya. Itulah mengapa dia tidak akan mencoba langkah ini sejak awal.
Kelompok Krune tidak bergerak searah dengan para pembunuh, melainkan hampir ke arah yang berlawanan. Karena mereka punya rencana, cara terbaik adalah membuat mereka berpikir bahwa mereka sedang berusaha melarikan diri. Begitu indera ilahi musuh melewati mereka, roh cahaya memperingatkan Krune. Sesuai rencana, kecepatan kelompok Krune langsung melonjak saat mereka melesat pergi. Tentu saja, mereka tidak akan secepat para pembunuh alam jiwa ilahi. Hanya Krune, mungkin, yang mampu melakukannya jika dia sendirian. Yano, yang melacak mereka, segera memberi tahu Lanis tentang apa yang terjadi, dan kelompok mereka juga meningkatkan kecepatan mereka. Karena kedua pihak bergerak menjauh ke arah yang sama, butuh waktu cukup lama bagi para pembunuh untuk dapat melihat mereka. Tetapi begitu mereka melihat, mereka menyadari bahwa Fei Fei tidak bersama mereka. Namun, satu-satunya pilihan mereka adalah menyerang agar mereka dapat menanyakan di mana Fei Fei berada sekarang. Kelompok Krune kemudian meningkatkan kecepatan mereka lebih jauh lagi, tetapi itu sia-sia. Gelis, pemilik inti kematian, mengarahkan pandangannya ke Uryu, dan segera mengejar. Lanis tetap mengaktifkan indera ilahinya sepenuhnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, dia hanya bisa melihat kelompok Krune berusaha melarikan diri. Akhirnya, Gelis berhasil menyusul Krune dan Uryu sementara Peli mengejar kelompok Wang Mo. Hulibe menyadarinya dan berteriak, "Persetan! Karena kau ingin berkelahi, ayo kita berkelahi." Hulibe kemudian menggunakan harta karun yang sama, dan seketika itu juga, kekuatan tempur dia dan kedua temannya meningkat ke tingkat jiwa ilahi. Setelah itu, mereka segera menyerbu Lanis, yang berada di belakang. Lanis melihat apa yang terjadi dan hanya mendengus. "Apakah kau pikir aku selema orang lain itu? Meskipun temanku tidak bisa mengatakannya saat itu, aku jelas-jelas bisa. Coba lihat seberapa lama tekad di dalam harta karunmu bisa bertahan sebelum kehabisan energi." Kelompok Wang Mo adalah kelompok yang berada dalam kondisi terburuk saat ini. Peli jelas jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan mereka, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Berkat inti kehidupan Uryu, kelompok Krune mampu menahan energi kematian dari pemilik inti kematian. Namun, kultivator alam jiwa ilahi dengan inti utama biasanya jauh lebih kuat daripada kultivator biasa dengan tingkat kultivasi yang sama. Karena itu, bahkan formasi kelompoknya pun kesulitan menahan Gelis. Untungnya, perisai terbangnya sangat membantu. Krune kemudian melihat ke arah Peli dan berpikir, "Sudah waktunya. Terakhir kali aku gagal membunuh salah satu dari kalian, tapi aku tidak percaya kalian bisa seberuntung ini dua kali." Krune menatap Uryu dan mengirimkan pesan indera ilahi kepadanya. "Cobalah untuk memegangnya sebentar." Uryu mengerti dan segera menggantikan posisi Krune di tengah formasi tempur. Segera setelah itu, Krune menarik kembali semua perisainya. Dia kemudian menggunakan setengah dari perisai tersebut untuk membuat sesuatu seperti sangkar di sekeliling dirinya. Lanis, pemimpin para pembunuh bayaran, telah menunggu jebakan semacam itu sejak awal, jadi dia langsung menyadari perubahan tersebut. Gelis, hati-hati. Gelis menyadari hal itu, dan dia sedikit menjauhkan diri dari kelompok Krune, tetapi dia segera merasa bingung. Jika dialah targetnya, kelompok Krune seharusnya berusaha menghentikannya agar tidak melarikan diri. Namun, mereka melakukan sebaliknya dan segera mengambil posisi perlindungan di depan Krune. Lanis masih memiliki firasat buruk tentang semua ini. Tapi dia tidak bisa begitu saja pergi sekarang. Tiba-tiba, semua orang di medan perang mulai mendengar suara guntur yang keras. Dalam indera ilahi mereka, sangkar perisai Krune mulai tampak seperti bola petir dan api ungu. Gelis melihat itu dan mau tak mau berpikir. Apakah dia berencana meledakkan diri? Namun ia segera menggelengkan kepalanya. Mengapa ia perlu mengunci diri di dalam sangkar perisai jika ingin bunuh diri? Tetapi satu hal yang jelas bagi semua orang. Jumlah energi petir kesengsaraan yang tumbuh di dalam sangkar itu sangat tinggi. Tidak hanya itu, tetapi semua kekuatan itu juga terkonsentrasi di tempat kecil itu. Hal itu sangat berbeda dari malapetaka kesengsaraan Krune, yang meliputi wilayah yang luas. Seperti yang dilihat semua orang, sangkar perisai itu adalah sesuatu yang digunakan Krune untuk menahan dan memadatkan kekuatan petir kesengsaraan hingga batas maksimal. Kemudian Krune mengirim pesan lain kepada Uryu. Jangan biarkan pemilik inti kematian itu ikut campur. Uryu menyadari bahwa itu adalah momen kritis dan melakukan apa yang dikatakan Krune. Tiba-tiba, perisai Krune yang tersisa membentuk sesuatu seperti tabung di depan sangkar perisai dan mengarah ke Peli di kejauhan. Setelah melihat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Apakah itu meriam? Mereka benar, itulah tepatnya yang dibuat Krune dengan perisainya, sebuah meriam kesengsaraan. Namun sebelum siapapun sempat menyelesaikan pemikiran itu, Krune sudah melepaskan seluruh energi yang ada di dalam dirinya. Meriam kesengsaraan, tembak. Bahkan dengan tingkat kultivasi Krune yang rendah, petir kesengsaraan sudah sangat cepat. Apalagi ketika dikompresi hingga tingkat tersebut dan dilepaskan sekaligus. Bukan hanya itu, petir kesengsaraan jelas juga bercampur dengan api ungu di dalamnya. Lanis akhirnya mengerti apa firasat buruk itu. Itu karena target Krune awalnya bukanlah Gelis, melainkan Peli. Karena Peli sibuk berusaha menghabisi kelompok Wang Mo, dialah orang terakhir yang menyadari perubahan di pihak Krune.
Lannis segera mengirimkan pesan indera ilahi kepadanya. Menghindari. Gelis juga menyerang kelompok Krune dengan segenap kekuatannya, dia ingin mencoba mengganggu serangan Krune meskipun hanya sedikit. Semua orang di pihak Krune juga terkejut dengan hal itu, tetapi karena alasan lain. Bukankah seharusnya itu digunakan untuk melawan pemilik inti kematian? Kenapa dia menyerang orang lain? Apakah karena dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi melawan orang lain itu? Semua orang, termasuk Lannis, memfokuskan perhatian pada serangan petir yang akan mencapai Peli di saat berikutnya. Peli juga menyadari serangan yang datang melalui indera dinifnya, dan dia segera mencoba menjauh dari jalurnya. Namun tiba-tiba, Yano muncul tepat di depan Peli dalam wujud griffinnya. Yano menyaksikan pertempuran dari dekat karena dia sudah tidak memiliki kekuatan tempur lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bergerak, sehingga dia akan menghambat rekan-rekannya jika dia ikut serta dalam pertempuran ini. Namun, justru karena dia tidak terlibat dalam pertempuran apapun, dialah orang pertama yang menyadari perubahan tersebut. Pada saat kritis itu, dia menguatkan tekadnya dan memutuskan untuk menyerang demi Peli. Kelompok Krune juga menyadari hal itu, dan mereka merasa sangat kecewa. Pada akhirnya, serangan Krune tidak mengenai sasaran yang tepat. Namun pada saat itulah Gelis, yang mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Uryu, merasakan bahaya menghampirinya. Namun, sudah terlambat. Hehe, kena kau. Puff. Tiba-tiba, Gelis terkena semacam benda lengket di punggungnya. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak lagi. Tidak bagus. Siapa lagi kalau bukan laba-laba rawa? Begitu Gelis terkena serangan laba-laba, lapisan petir kesengsaraan di sekitarnya menghilang. Keempat pembunuh bayaran itu kemudian segera menyadari kehadiran laba-laba rawa alam jiwa ilahi tingkat menengah dalam indera ilahi mereka. Gelis kemudian menggunakan senjatanya, mutiara hitam itu, dan melepaskan sejumlah besar energi kematian sekaligus yang terkandung di dalamnya. Jaring laba-laba yang menahannya mulai rusak, dan tidak akan mampu menahannya lama. Biasanya, dia akan menyadari serangan yang datang kepadanya dan menghindarinya. Tetapi karena serangan Krune, seluruh perhatiannya tertuju pada kelompok Uryu dan serangan kesengsaraan itu. Roh cahaya, sekarang terserah padamu. Light Spirit lalu mendengus. Kau bicara seolah ini sesuatu yang sulit dilakukan. Namun, tak seorang pun bisa mendengar kata-kata Krune dan Light Spirit. Namun, pada saat itulah semua orang melihat sesuatu yang mereka anggap mustahil terjadi tepat di depan mata mereka. Serangan meriam petir itu melengkung. Apalagi para pembunuh bayaran, bahkan rekan-rekan Krune pun terkejut dengan perubahan itu. Lannis dan para pembunuh bayaran lainnya sudah merasa ingin menangis. Bro, bisakah kau mengikuti skrip sekali saja? Apakah perlu membuat perisai kalian terlihat seperti meriam sejak awal? Serangan yang hampir mengenai Yano itu kemudian berbalik menyerang Gelis yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun saat itu, bahkan Lannis atau Gelis sendiri. Butuh beberapa waktu untuk menjelaskan semuanya, tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Kabrum. Serangan petir dan api kesengsaraan menghantam Gelis secara langsung. Tidak hanya itu, tetapi jaring laba-laba itu langsung terbakar dengan api ungu, meningkatkan kekuatan serangannya lebih jauh lagi. Kita harus ingat bahwa berbeda dengan bencana kesengsaraan, serangan ini sepenuhnya terfokus pada satu titik, bukan area yang luas. Jadi, sudah jelas bahwa serangan ini jauh lebih dahsyat begitu mengenai sasaran. Gelis mencoba bertahan dengan energi spiritual dan energi kematiannya, tetapi itu sia-sia. Pertama-tama, petir kesengsaraan sangat berguna melawan energi kematian. Gelis hanya sempat berteriak sebelum ia binasa. Medan perang kemudian menjadi sunyi sejenak. Besar. Pihak Krune kemudian langsung bersorak setelah melihat apa yang terjadi. Jadi, apa masalahnya jika gumpalan asap itu menciptakan sesuatu yang gila? Yang penting adalah pada akhirnya berhasil. Kemudian Krune maju dan memberitahu para pembunuh. Apakah kalian yakin ingin melanjutkan ini? Binatang iblis itu bukanlah ancaman bagi kita, dan kita memiliki binatang iblis tingkat menengah alam jiwa ilahi tambahan di pihak kita. Sejujurnya, aku ingin menghindari pembunuhan yang sia-sia. Meskipun aku yakin pihak kita dapat mengatasi kalian bertiga, kita harus membayar harganya. Jadi bagaimana kalau kita menghentikan pertarungan ini? Kelompok Krune terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi mereka harus mengakui bahwa Krune benar. Mereka memang memiliki keunggulan saat ini. Namun, jika dua musuh yang tersisa memutuskan untuk bertindak gegabah, mereka mungkin tidak akan bisa menghindari korban jiwa. Pada akhirnya, tidak ada yang ingin mati di sini. Lannis mendengar itu dan kemudian mulai tertawa terbahak-bahak. Memang, dengan kekuatan gabungan kalian, kita mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan gadis itu. Namun, kita telah mencapai titik tanpa kembali. Jika kita kembali tanpa menyelesaikan misi kita, kita pasti akan mati. Jadi maaf, tapi kita akan menyelesaikannya di sini dan sekarang. Lannis kemudian menggunakan teknik terlarang dan mulai menarik esensi hidupnya sendiri. Langkah seperti itu akan selamanya merusak fondasinya. Namun, karena satu-satunya hasil yang bisa didapatkan adalah kematian, maka ia sebaiknya mempertaruhkan segalanya dalam perjuangan terakhir ini.
Peli melihat apa yang terjadi lalu menghela napas. Segera setelah itu, dia melakukan hal yang sama seperti Lannis. Krune mengerti bahwa tidak ada lagi kelonggaran dan ikut menghela napas. Setelah itu, anggota klan Rasi, Krune, dan Swap Spider mulai melawan Lannis. Sedangkan untuk kelompok Uryu dan Wang Mo, mereka menggabungkan formasi tempur mereka untuk melawan Peli. Baik Uryu maupun Wang Mo telah menggunakan formasi yang sama sejak awal, sehingga mudah untuk menggabungkannya. Kali ini, yang kehabisan waktu adalah Peli dan Lannis. Teknik terlarang itu akan membuat mereka sangat lemah begitu efeknya hilang. Krune tahu itu, jadi dia menggunakan seluruh konsentrasinya hanya untuk bertahan. Pada saat yang sama, kelompok Hulibe Akrol dan Laba-Laba Rawa bertanggung jawab atas serangan itu. Di pihak Uryu, Uryu mengambil alih komando formasi. Para anggota klan Wang tidak mengeluh kali ini karena mereka tahu bahwa Uryu memiliki inti kehidupan, yang sangat cocok untuk situasi ini. Pertempuran berlanjut selama beberapa menit, dan seperti yang diperkirakan, korban berjatuhan di kedua pihak. Namun, baik Lannis maupun Peli tidak dapat mempertahankan kekuatan sebesar itu selamanya dan akhirnya tewas juga. Satu-satunya yang selamat sekarang adalah Yano, Griffin yang tidak memiliki kekuatan tempur lagi. Pada akhirnya, semuanya berakhir dengan 6 orang tewas di pihak Krune, baik kultivator maupun monster iblis. Salah satu teman Hulibe Akrol, 2 teman Uryu dari sebelumnya, Wang Ting dari grup Wang, dan 2 anggota Sekte Jalan Ilahi. Belum lagi luka-luka yang diderita oleh yang lainnya. Tentu saja, itu sudah merupakan hasil yang ajaib. Entah karena keberuntungan atau perencanaan, fakta bahwa kelompok Krune adalah pemenang akhirnya adalah sesuatu yang tidak akan dipertaruhkan oleh siapapun. Krune lalu menatap Yano, yang bahkan tidak berusaha melarikan diri, dan bertanya. Jadi, bagaimana kalau Anda ceritakan kepada kami apa yang terjadi di sini? Yano memandang semua orang dan tertawa kecil. Namun, sepertinya dia sudah kehilangan jiwanya. Sekalipun aku mau, aku tidak akan bisa. Lupakan saja. Hulibe Akrol menyipitkan matanya. Saya yakin sekali bahwa Anda bukan berasal dari protektorat barat kami. Jadi, setidaknya bisakah Anda mengatakan dari mana Anda berasal? Yano menggelengkan kepalanya dan berkata. Demi latar belakang kalian sendiri, akan lebih baik jika kalian juga tidak mengetahui hal itu. Kelompok Krune bisa mencoba penyiksaan atau semacamnya. Namun, akan lebih baik jika mereka menunggu alam dimensi terhubung keluar terlebih dahulu. Sekte Jalan Ilahi dan 3 kekuatan lainnya pasti memiliki cara yang lebih baik untuk memaksa orang ini berbicara. Mari kita kurung orang ini di suatu tempat dan tunggu sampai dunia terhubung kembali. Setelah keluar, kita serahkan orang ini kepada para tetua untuk diurus. Tiba-tiba, Yano mulai tertawa. Kurasa itu tidak akan berjalan sesuai rencanamu. Tepat ketika mereka hendak bertanya tentang apa yang Yano bicarakan, sesuatu terjadi. Ah! Yano mulai berteriak sambil memegang kepalanya, dan jelas terlihat bahwa dia merasakan sakit yang luar biasa saat itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena jiwanya segera lenyap setelah itu. Lebih tepatnya, jiwanya hancur. Krune dan semua orang lainnya menatap tubuh tak bernyawa di hadapan mereka. Namun, tak seorang pun dari mereka merasa terlalu terkejut. Sudah cukup jelas apa yang terjadi. Hulibe menyentuh tubuh itu lalu berkata. Karena 3 orang lainnya telah tewas, siapapun yang berada di balik serangan ini memutuskan bahwa misi mereka telah gagal. Kurasa bisa dipastikan bahwa orang lain yang pernah bertarung melawanku sebelumnya juga sudah berada di dunia lain sekarang. Semua orang mengangguk. Itu mungkin satu-satunya penjelasan. Tiba-tiba, laba-laba rawa itu mulai kembali ke sarangnya. Setelah itu, semua orang mendengar suara Sanyo sekali lagi. Semua pembunuh bayaran sudah mati, jadi bagianku di sini sudah selesai. Kalian silakan lakukan apapun yang kalian mau. Sedangkan untuk gedung pusat, kondisinya masih seperti yang kukatakan, jadi sebaiknya kalian jangan mencoba masuk ke sana. Krune dan yang lainnya terkejut dan segera mencoba memanggil Sanyo kembali. Sayangnya, Sanyo menghilang begitu saja, dan tidak ada yang menjawab panggilan mereka lagi. Wang Mo lalu menatap semua orang dan bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah sampai di wilayah inti dalam, haruskah kita hanya menunggu? Saat ini Krune lebih mengkhawatirkan Fei Fei, jadi dia memutuskan untuk kembali ke gedung pusat meskipun dia tidak bisa masuk. Wang Mo dan 2 orang lainnya juga melakukan hal yang sama karena mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi Fei Fei. Namun, dengan semua yang terjadi di sini, mereka tidak lagi takut disangka oleh Tetua Agung. Awalnya Uryu tidak terlalu tertarik dengan apapun di sini, jadi dia hanya tetap bersama Krune untuk sementara waktu. Junyu dan 2 orang lainnya dari Sekte Jalan Ilahi memutuskan untuk melihat-lihat setelah mereka pulih. Karena mereka berada di wilayah inti dalam, seharusnya ada cukup banyak hal bagus di sekitar sana. Adapun Hulibe Akrol dan temannya, mereka langsung pergi. Tidak ada yang bertanya kemana mereka akan pergi. Krune menatap bangunan raksasa di tengah itu dan bisa merasakan bahaya di dalamnya. Kemudian dia duduk di sudut dan mulai memulihkan diri. Karena dia dalam wujud wisepnya, tidak ada yang menyadarinya. Tetapi perlu diingat bahwa Krune memadatkan semua kekuatan itu saat berada di dalam sangkar perisai.
Karena itu, intinya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Untungnya, itu bukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki, Krune hanya butuh waktu. Di dalam gedung, Fei Fei baru saja menerima laporan dari Sanio bahwa para pembunuh bayaran telah ditangani. Sanio juga memberitahunya siapa saja yang akhirnya tewas. Setelah mendengar bahwa Krune baik-baik saja, dia menghela napas lega. Meskipun sedih karena mereka kehilangan beberapa anggota, Fei Fei memang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan mereka sejak awal. Sanio kemudian mengabaikan hal-hal lain dan langsung ke intinya. Seharusnya kamu sudah mengerti bahwa ada sesuatu yang ingin aku lakukan, kan? Fei Fei mengangguk dan menunggu Sanio melanjutkan. Pertama, kau akan menerima warisanku. Sebenarnya, ini hanyalah caraku sendiri untuk memahami energi takdir dan melakukan perhitungan. Mengingat kau berasal dari salah satu dari 4 kekuatan besar itu, teknikku mungkin tidak lebih baik dari mereka. Lagi pula, waktu yang terlalu lama telah berlalu. Kedua, ini bagian yang benar-benar penting. Aku butuh kau untuk mengambil kembali jiwaku di alam baka sebelum ingatanku terhapus olehnya. Fei Fei terkejut. Dunia bawah. Apakah Anda berbicara tentang tempat di mana jiwa-jiwa pergi sebelum bereinkarnasi? Tidak, pertama-tama, apakah mungkin untuk memasukinya? Fei Fei, sebagai putri kepala klan Wang, jelas memiliki akses ke lebih banyak informasi daripada kebanyakan orang. Karena itu, dia tahu tentang dunia bawah. Namun, dia tidak pernah menemukan informasi apapun tentang seseorang yang mampu memasukinya. Barulah saat itu Sanio menyadari bahwa dia telah melewatkan beberapa langkah. Oh, aku lupa menjelaskannya dari awal. Memang mungkin untuk masuk, tetapi kau harus mencapai alam keilahian terlebih dahulu. Biasanya, para kultivator dan binatang iblis di tingkat ini tidak akan berkomentar tentang kemungkinan ini. Lagi pula, mereka tidak ingin membangkitkan harapan para generasi muda yang telah kehilangan seseorang yang penting bagi mereka. Memasuki dunia bawah memang sangat mungkin, masalahnya muncul ketika Anda ingin menemukan dan membawa kembali jiwa tertentu. Dunia bawah dikendalikan oleh surga, dan siapapun yang mencoba ikut campur akan menderita murkanya. Jadi, bahkan kultivator alam dewa dan binatang iblis pun tidak akan berani menyentuh jiwa-jiwa di dalamnya. Fei Fei lalu menyipitkan matanya. Dan kau ingin aku melakukannya? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Sanio menggelengkan kepalanya. Selalu ada pengecualian untuk segala hal, dan dalam kasus ini, mata kuliah inti utama tingkat lanjut adalah pengecualiannya. Fei Fei segera menghubungkan titik-titik tersebut dan berkata, para pemilik inti utama tingkat lanjut tidak dapat dilihat oleh langit. Mereka begitu kuat sehingga tidak menimbulkan riak apapun pada energi takdir, yang membuat hampir mustahil untuk menggunakan ramalan pada mereka. Jika saya tidak salah, langit tidak akan dapat menyadari ketika saya mengambil kembali jiwamu, bukan? Sosok proyeksi Sanio menganggukkan kepalanya. Cerdas. Tapi tidak sepenuhnya benar. Bukannya langit tidak bisa melihat inti utama tingkat lanjut, melainkan karena langit memilih untuk mengabaikannya. Fei Fei terkejut mendengarnya. Ia harus mengakui bahwa Sanio ada benarnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa langit benar-benar tidak mengetahui keberadaan dirinya dan Krune? Mungkin, hanya tanah suci di wilayah tengah yang mengetahui jawabannya. Sanio melanjutkan. Apa yang akan saya katakan sekarang hanyalah sebuah gagasan saya, tetapi ini juga penting, jadi perhatikan baik-baik. Mengapa inti utama surgawi disebut demikian? Apakah karena fragmen di dalam inti utama tingkat lanjut sebenarnya merupakan bagian dari surga itu sendiri? Pikirkanlah. Fei Fei lalu memikirkan sesuatu. Kalau begitu, bukankah itu berarti surga masih bisa melihatku setelah aku mendapatkan jiwamu kembali? Sanio mengangguk. Benar. Itulah mengapa kamu tidak boleh melakukannya terlalu sering. 1 atau 2 jiwa tidak apa-apa, tetapi jika kamu berlebihan, bahkan aku pun tidak bisa menjamin bahwa surga tidak akan membalasmu. Fei Fei lalu bertanya. Lalu, bagaimana kau tahu bahwa surga tidak akan campur tangan saat aku mengambil jiwamu? Bisakah kau menjamin bahwa jika aku melakukannya hanya sekali, aku tidak akan mengalami dampak buruk? Sanio mengangguk lalu mengangkat tangannya. Tepat setelah itu, selembar kertas giok muncul di tangannya. Sanio adalah seseorang dari zaman sebelum teknologi muncul, jadi dia masih tidak tahu apa arti komunikator dan penyimpanan informasi elektronik. Karena itu, dia masih menggunakan kertas gioknya hingga hari ini. Fei Fei tahu apa itu, tetapi bahkan dia pun jarang melihat yang seperti itu. Ketika dia menempelkannya di dahinya untuk membaca, dia tak kuasa menahan tawa kecil. Tentu saja, itu membuat Sanio sedikit bingung. Setelah beberapa waktu, Fei Fei kembali sadar. Sanio memperhatikan hal itu lalu berkomentar. Seperti yang Anda lihat, di antara catatan yang saya kumpulkan tentang pemilik Advance Major Core, terdapat 2 kasus di mana mereka mengambil kembali jiwa. Selain itu, tidak disebutkan di manapun bahwa mereka menerima reaksi negatif dari surga. Jadi saya cukup yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika bukan demikian, begitu Anda menyadari bahwa Anda tidak akan bisa mendapatkannya kembali tanpa membayar harganya, maka Anda bisa menyerah saja. Fei Fei mengangguk, lalu mengajukan pertanyaan terpenting sejauh ini. Aku mengerti semuanya, tapi mengapa aku harus membantumu? Sanio tersenyum dan berkata.
Karena aku baru saja menyelamatkan hidupmu dan hidup teman-temanmu di luar sana. Mata Fei Fei menyipit, tetapi dia menunggu Sanio melanjutkan. Aku tidak sedang membicarakan para pembunuh bayaran dari masa lalu, tetapi tanah suci yang mungkin berada di balik mereka. Jika aku tidak memberitahumu semua yang baru saja kukatakan, bukankah kau dan klanmu akan berada dalam kegelapan, hanya menunggu saat pihak lain datang untuk menyingkirkan kalian secara langsung? Tentu saja, jika kau berpikir bahwa ini belum cukup, maka aku hanya bisa menyerah. Fei Fei merasa sangat tak berdaya karena dia tahu bahwa Sanio mengatakan yang sebenarnya. Berkat semua informasi yang diberikannya, dia sekarang memiliki kesempatan untuk hidup, begitu pula krunenya. Namun, perasaan dipermainkan itu tidak menyenangkan. Biasanya, dialah yang mempermainkan orang lain. Baiklah, aku tidak akan pernah berhutang budi pada siapapun. Jika apa yang kau katakan benar dan tidak ada masalah untuk mengambil kembali jiwamu, maka aku akan melakukannya jika aku bertahan hidup sampai hari aku mencapai alam keilahian. Sanio tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah. Aku akan menyampaikan pengalamanku tentang inti takdir dan apa yang kuketahui tentang inti surgawi. Tetapi hal yang akan membutuhkan waktu adalah proyeksi fragmen surgawi inti utama takdir. Meskipun itu adalah sesuatu yang sudah tidak ada lagi, aku percaya bahwa itu akan membantumu memahami inti utama dirimu sendiri dengan jauh lebih baik. Ini jelas merupakan ramalan terbaik yang bisa kuberikan kepadamu." Di luar alam dimensi, Lucio Kovel, Wang Xin, dan Huli Beronari membantu para tetua lainnya untuk mempercepat perbaikan hubungan antara kedua belah pihak. Di antara para peserta yang datang sekitar waktu ini, kerajaan Spiritas dapat dikatakan sebagai satu-satunya yang mengirim anggota yang tidak dianggap terlalu penting. Jadi setelah mereka mendapat kabar dari Sekte Jalan Ilahi, mereka hanya mengirim dua tetua agung lagi untuk membantu. Meskipun begitu, tempat itu tetap terkunci rapat, dan tidak seekor lalat pun bisa masuk. Lucio mengerahkan kekuatannya untuk tugas itu sambil berbicara dengan yang lain melalui indera ilahi. Siapa sebenarnya yang mengirim orang-orang itu dan bahkan menggunakan formasi kunci ruang dari jarak sejauh itu? Mungkinkah mereka seseorang dari wilayah pusat? Wang Xin mengangguk. Itu mungkin saja, tetapi kita juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa orang tersebut berasal dari 3 protektorat lainnya. Huli Beronari juga prihatin dengan masalah ini. Menurutku tidak mungkin protektorat lain yang melakukannya. Mereka tidak lebih kuat dari 4 besar kita, jadi mengapa mereka mencoba memprovokasi kita? Seorang tetua agung dari kerajaan Spiritas kemudian berkata, "Jika itu adalah kekuatan dari wilayah tengah, maka akan sangat sulit untuk menemukannya. Tempat itu memiliki beberapa sekte, klan, dan aliansi yang tidak lebih lemah dari kita. Bahkan, cukup banyak dari mereka yang lebih kuat. Belum lagi soal tanah suci." Ketika sesepuh itu menyebutkan tanah suci, bahkan Wang Xin dan Lucio Kovel menunjukkan rasa hormat di wajah mereka. Tingkat kultivasi tertinggi di alam semesta mereka adalah alam keilahian, dan keempat raksasa besar memiliki pelindung atau leluhur di tingkat ini. Namun, tanah suci jauh lebih unggul dalam hal ini. Satu tanah suci saja memiliki cukup kultivator alam keilahian dan binatang iblis untuk memusnahkan keempat raksasa besar tanpa menggunakan bahkan setengah dari jumlah mereka. Itu belum semuanya. Mencapai alam keilahian adalah satu hal, tetapi mencapai tahap akhir adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika digabungkan, 4 besar mungkin tidak memiliki lebih dari 5 atau 6 kultivator alam keilahian dan binatang iblis tahap akhir. Guru Lucio Kovel, Lani, kebetulan adalah salah satunya. Sedangkan untuk satu tanah suci, rumor mengatakan bahwa satu tanah suci dapat memobilisasi lebih dari 100 dari mereka dan masih memiliki beberapa yang tersisa untuk melindungi rumah mereka. Tentu saja, seberapa banyak dari itu yang benar atau tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang jelas, mereka bukanlah kekuatan yang mampu disinggung oleh 4 besar. Jangan kita pikirkan siapa mereka. Pertama-tama, mengapa orang-orang itu datang? Sejauh yang saya tahu, kita tidak memiliki dendam terhadap kekuatan manapun yang mampu melakukan pendekatan seperti itu. Setidaknya, Sekte Jalan Ilahi saya jelas tidak. Yang lainnya juga mengangguk. Mereka pun tidak ingat pernah berkelahi dengan siapapun. Malahan, keempat besar itu cukup damai selama ribuan tahun terakhir. Huli Beronari menatap Wang Xin lalu berkomentar. "Wang Xin, putrimu itu satu-satunya yang kupikirkan saat ini. Pada akhirnya, apa sebenarnya maksud rumor tentang Major Core-nya?" Wang Xin sudah menduga akan mendapat pertanyaan ini. Dia hanya menghela napas dan berkata, "Jika kukatakan padamu bahwa bahkan klan kita pun tidak yakin tentang hal itu, apakah kalian akan percaya? Aku tahu tentang rumor yang beredar, tetapi aku dapat menjamin bahwa inti utama Fei Fei jelas bukan inti utama surgawi. Bahkan, aku yakin kalian pun sebenarnya tidak pernah mempercayainya sejak awal, kan?" Cukup banyak yang mengangguk. Mereka semua mendengar desas-desus tentang inti surgawi yang konon ada, tetapi tidak ada yang benar-benar mempercayai informasi itu. Inti surgawi terlalu langka, belum lagi Fei Fei tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatan yang luar biasa selain kemampuan prediksinya. Wang Xin kemudian melanjutkan. Jadi begitulah. Fei Fei jelas tidak memiliki inti utama surgawi, itu sudah pasti.
Tapi inti utamanya memang berbeda dari yang biasa, dan alasannya, kami tidak tahu. Ada beberapa teori di antara para petinggi klan, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Menurutku, ini hanyalah mutasi dari inti takdir. Tapi kemampuan ramalannya memang jauh lebih baik daripada siapapun di alamnya, jadi itulah mengapa klan sangat menghargainya. Hulibe Ronari kemudian berkata. Hal itu tetap tidak mengubah fakta bahwa dia mungkin adalah alasan orang-orang itu datang. Tidak masalah apakah kita percaya atau tidak, yang penting di sini adalah apakah orang lain yang percaya. Kali ini, Wang Xin terdiam karena dia tidak bisa menyangkal kemungkinan itu. Lucio, yang mendengar semuanya sejauh ini, kemudian berkata. Baiklah, entah itu karena dia atau bukan, itu tidak penting saat ini. Kita perlu memperbaiki koneksi ke alam dimensi terlebih dahulu. Selain itu, karena Wang Xin mengizinkan Fei Fei datang untuk program pertukaran ini, itu berarti setidaknya Fei Fei sendiri seharusnya baik-baik saja, dan mungkin yang lain juga. Paman Feng kemudian berkomentar. Lucio benar. Karena kemampuan ramalan itulah klan Wang mengizinkannya datang. Dengan keunggulan itu, aku ragu sesuatu akan terjadi padanya. Meskipun khawatir, Wang Xin juga percaya pada apa yang dikatakan Paman Feng. Karena Fei Fei tidak melihat bahaya apapun dan inti takdirnya menyuruhnya datang, maka ia mengizinkan hal itu terjadi. Kembali ke alam dimensi, Krune, Uryu, dan anggota klan Wang duduk di dekat gedung pusat sambil berlatih kultivasi. Krune telah menyembuhkan luka-lukanya, jadi dia kembali ke wujud manusianya. Sudah lebih dari seminggu sejak Fei Fei masuk, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Krune bertanya-tanya apakah dia harus mengambil risiko dan masuk untuk melihat-lihat. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan sistem pertahanan dengan kecepatan seperti itu. Akhirnya, hampir sebulan telah berlalu sejak semua orang memasuki alam dimensi. Tiba-tiba, Krune merasakan riak yang berasal dari cincin spasialnya. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat batu rune teleportasi bersinar. Seketika, dia dan semua orang mengerti. Koneksi antara alam dimensi dan dunia luar telah dipulihkan. Uryu bangkit dan memberitahu Krune. Kalau begitu aku permisi dulu. Aku akan menunggumu di luar. Krune mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ia memang tidak berniat pergi sebelum Fei Fei keluar. Uryu bukan satu-satunya. Kelompok Junyu dan Hulibe Akrol juga langsung menggunakan batu rune teleportasi mereka dan meninggalkan tempat itu. Wang Mo dan dua orang lainnya juga mempertimbangkan apakah mereka harus pergi atau tidak. Tetapi setelah berpikir sejenak, mereka mengerti bahwa para tetua di luar pasti mengirim anggota alam jiwa ilahi untuk memeriksa situasi di dalam. Cepat atau lambat, mereka juga akan sampai di tempat ini, jadi mereka memutuskan untuk menunggu sebelum pergi. Namun, Krune dan anggota klan Wang tidak perlu menunggu lama. Karena sekitar 1 jam kemudian, pertahanan gedung pusat dimatikan. Sesaat kemudian, Fei Fei keluar dengan wajah lelah. Namun, Krune dapat melihat sedikit kegembiraan di matanya. Apapun yang didapatnya dari Sanyo, tampaknya sangat bagus. Para anggota klan Wang adalah yang pertama berbicara dengannya, tetapi Fei Fei hanya mengucapkan beberapa kata yang menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Adapun Krune, dia sudah menerima pesan indera ilahi dari Fei Fei begitu dia melangkah keluar. Setelah itu, Fei Fei mendekati Krune dan tersenyum. Kita perlu berbicara dengan ayahku dan tuanmu. Krune mengangguk. Aku tahu. Kita bisa membicarakannya setelah kita meninggalkan tempat ini. Batu rune teleportasi sedang aktif sekarang, jadi ayo kita pergi dulu. Wang Mo dan yang lainnya bingung dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Namun, Fei Fei dan Krune menggunakan batu rune mereka sebelum sempat bertanya apapun. Karena tidak ada orang lain lagi, kelompok Wang Mo juga menggunakan batu rune mereka dan pergi. Tidak lama kemudian, gedung pusat mulai bergetar dan kemudian runtuh. Kehendak Sanyo yang ada di dalamnya lenyap, dan proyeksi fragmen surgawi inti takdir menghilang. Hanya Fei Fei yang dapat menceritakan apa yang terjadi di dalam sekarang. Di luar, Wang Xin dan Lucio Kovel sudah menanyakan kepada Uryu dan yang lainnya apa yang terjadi. Ketika mereka tidak melihat Fei Fei dan Krune, mereka merasa gugup. Uryu kemudian menjelaskan semua yang terjadi melalui pesan indera ilahi yang telah ia rumuskan sejak lama. Barulah kemudian semua orang di sana memahami situasinya. Lucio merasa lega karena Krune baik-baik saja, tetapi Wang Xin menyipitkan matanya. Sayangnya, tingkat kultivasinya terlalu tinggi, sehingga dia tidak bisa memasuki alam dimensi. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan bawahan alam jiwa ilahi yang telah memasuki alam tersebut beberapa waktu lalu. Namun kekhawatirannya tidak berlangsung lama karena Fei Fei, Krune, dan kelompok Wang Mo muncul di luar 1 jam kemudian. Melihat Fei Fei baik-baik saja membuat Wang Xin menghela napas lega. Dia menatapnya dan berkata melalui indera ilahi. Seharusnya aku tidak mengizinkanmu datang. Fei Fei menatap ayahnya dengan bingung dan berkomentar. Kenapa? Apa kau lupa tentang kemampuanku? Wang Xin terkejut. Fei Fei berbicara seolah-olah dia tidak pernah dalam bahaya sejak awal. Xin kemudian ingat bahwa dengan inti utamanya, dia tidak bisa menyangkal bahwa mungkin, Fei Fei memang tidak dalam bahaya sejak awal. Tentu saja, Fei Fei berbohong.
Bahkan dia sendiri tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, jadi dia benar-benar berada dalam bahaya besar kali ini. Namun, jika dia mengatakan itu, ayahnya mungkin tidak akan pernah mengizinkannya keluar lagi. Pada akhirnya, dia harus berpura-pura bahwa semuanya selalu terkendali. Fei Fei kemudian menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya dan hendak memanggil Krune. Namun, ketika ia melihat ke arah Krune, ia merasa ingin menangis. Krune dan Lucio kembali bertengkar. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan bagaimana mereka selalu menemukan alasan untuk bertengkar setiap saat. Mungkin, itulah cara mereka menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Uhuk, uhuk. Ketua Sekte Lucio, aku perlu bicara denganmu dan Krune tentang sesuatu. Barulah saat itu Krune dan Lucio menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Oh, benar. Pak Tua, Fei Fei telah menemukan beberapa berita menarik, jadi Anda harus mendengarnya. Lucio mengangguk lalu membuat gerakan memotong dengan tangannya di ruang kosong. Tiba-tiba, ruang itu terbelah, dan sebuah lubang muncul di tempat yang sebelumnya kosong. Ikut aku kembali ke sekte dulu, kita bisa bicara di sana. Fei Fei tidak merasa terkejut dengan hal itu, tetapi itu adalah pertama kalinya Krune melihat sesuatu seperti itu. Setelah Krune, Wang Xin, dan Fei Fei melewati gerbang spasial itu, mereka langsung muncul di depan sekte Jalan Ilahi. Krune menatap tuannya seolah ingin memakannya hidup-hidup. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Lucio menatap Krune dan berkata. Di mana letak keseruannya? Mulut Krune berkedut, dia menyadari bahwa pertanyaannya bodoh. Dengan seorang guru seperti ini, sudah jelas bahwa dia akan bertindak seperti ini. Aku ingin tahu apakah Grandmaster mau menerimaku sebagai muridnya, bukan dirimu. Lucio hanya tertawa setelah itu. Kamu bisa terus bermimpi. Wang Fei Fei, Xin, dan Paman Feng mengikuti Krune dan Lucio ke kediamannya. Ketika mereka sampai di sana, Lani juga sudah menunggu. Bukan hanya orang luar, bahkan Lucio dan Krune pun tidak menyangka akan melihatnya. Tuan, mengapa Anda datang? Lani menatap Lucio, lalu menatap orang-orang dari klan Wang. Setelah kejadian itu, jelas bahwa aku akan mengawasimu. Begitu kepala klan Wang muncul, aku langsung keluar untuk memeriksa. Wang Xin maju dan membungkuk dengan hormat kepada Lani. Senior Lani, senang bertemu Anda lagi. Lani Gobel adalah salah satu dari sedikit kultivator alam dewa tingkat akhir atau makhluk iblis di 4 wilayah besar. Karena itu, Wang Xin memperlakukannya dengan sangat hormat. Lani mengangguk lalu menunggu untuk melihat apa yang akan mereka katakan. Fei Fei, di sisi lain, belum pernah melihatnya. Karena itu, dia tidak tahu apakah boleh berbicara di hadapannya atau tidak. Tapi saat itulah dia mendengar Krune. Tidak apa-apa. Ini guru dari guru saya, Grandmaster saya. Dia jauh lebih dapat diandalkan daripada orang tua itu. Bahkan, sebaiknya kita usir saja orang tua itu dan hanya menggunakan Grandmaster saja. Dor. Sekali lagi, Krune dipukul di kepala oleh Lucio. Diam dan mari kita dengar apa yang ingin dia katakan. Lani hanya menggelengkan kepalanya. Sedangkan Wang Xin, dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah seperti ini cara murid pertama Lucio memperlakukannya? Mengapa dia mau menerima orang seperti itu? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengabaikannya dan juga memperhatikan apa yang Fei Fei katakan. Fei Fei berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan merangkum seluruh situasi dalam pesan indera ilahi. Semua orang terkejut. Lani tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Fragmen inti surgawi, inti utama tingkat lanjut, pembunuh yang mungkin berasal dari tanah suci. Kekacauan macam apa yang telah kita alami? Wang Xin mengkhawatirkan hal lain. Fei Fei, kenapa kau juga harus bicara dengan Lucio? Hal semacam ini seharusnya tetap menjadi urusan internal klan kita. Lucio dan Lani tidak keberatan dengan komentar itu. Mereka juga tidak berpikir bahwa apa yang dikatakan Xin itu salah. Namun, mereka tahu mengapa Fei Fei juga membawa masalah ini kepada mereka. Sebelum Fei Fei dapat menjawab pertanyaan Wang Xin, Lucio menjawabnya sendiri. Itu karena Krune juga memiliki salah satu inti utama tingkat lanjut, kan? Mereka tidak perlu berpikir panjang untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Fei Fei langsung mengangguk. Benar sekali. Jurusan inti utama Krune kemungkinan besar juga merupakan jurusan inti tingkat lanjutan. Xin menatap Lucio dan bertanya. Apakah kamu sudah tahu itu? Lucio mengangguk dan langsung menggelengkan kepalanya. Aku tahu bahwa inti utama elemen Krune berbeda karena jauh lebih baik daripada milikku saat aku berada di levelnya. Namun, aku sama sekali tidak tahu tentang inti utama tingkat lanjut itu. Baru-baru ini kami mengetahui bahwa kami tidak dapat menggunakan ramalan pada Krune karena energi takdir tidak bergerak bersama tindakannya. Karena itulah aku sampai pada kesimpulan bahwa inti utama Fei Fei kemungkinan besar bukanlah inti surgawi. Lani kemudian menyela dan berkata. Ini adalah sesuatu yang sangat memengaruhi klanmu dan sekteku, jadi sebaiknya kau panggil Mei. Kita bisa melanjutkan diskusi ini setelah dia tiba. Wang Xin mengangguk dan mengeluarkan semacam token, setelah memasukkan energi spiritual ke dalamnya, dia hanya menunggu. Setelah beberapa menit, sebuah gerbang spasial muncul di luar planet sekte Jalan Ilahi.
Para pelindung sekte segera menyadarinya, tetapi Lani kemudian mengirimkan pesan indera ilahi bahwa semuanya baik-baik saja. Formasi kekuatan antispasial planet kemudian membuka lubang yang biasa dilewati seorang wanita tua. Begitu masuk, dia dengan cepat berteleportasi dan muncul tepat di dalam kediaman Lucio, tempat semua orang berada. Kali ini, Lucio yang membungkuk dengan hormat kepadanya. Senang bertemu denganmu, Senior Mei. Mei hanya mengangguk dan menatap Wang Xin. Apa yang sedang terjadi sehingga Anda memanggil saya dengan begitu mendesak? Dia adalah leluhur terkuat klan Wang, Wang Mei, yang berada di alam keilahian tahap akhir. Sebelum Wang Xin sempat berbicara, Lani berkomentar. Seperti biasa, Anda sangat berhati-hati dan hanya mengirimkan umpan jarak dekat. Namun, Mei tidak keberatan dengan komentar itu. Apakah menurutmu aku salah? Lani menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali, justru aku lega melihatmu tidak pernah berubah. Mei tertawa kecil lalu menunggu Wang Xin menceritakan semuanya. Xin kemudian menggunakan pesan indera ilahi sehingga semuanya dapat dipahami dengan segera. Setelah mendengar semuanya, bahkan dia pun terkejut dan menatap Fei Fei dan Krune dengan senyum getir. Sungguh berantakan. Lani langsung tertawa ketika mendengar itu. Ya. Itu persis yang saya katakan ketika saya mengetahui situasi tersebut. Lalu Mei berkomentar. Tapi mengapa mereka mengirim kelompok yang begitu lemah ke alam dimensi itu? Akan jauh lebih cepat jika mereka mengirim beberapa kultivator alam dewa tingkat akhir. Pada akhirnya, tidak akan ada yang bisa kita lakukan melawan kekuatan seperti itu. Krune mendengar itu dan menyampaikan pendapatnya. Kurasa aku bisa mengerti alasannya. Mei menatap Krune dan bertanya. Apakah itu gumpalan cahaya yang kudengar? Benar saja, Krune juga tidak bisa menyembunyikan wujud aslinya di hadapan seseorang yang setara dengannya. Lani mengangguk dan berkata. Memang benar, tapi jangan meremehkannya. Bagaimanapun juga, Krune adalah muridku yang hebat. Saat itu Mei terkejut ketika mendengar bahwa Lucio mengambil seorang wisep sebagai murid. Tetapi melihatnya sekarang, setidaknya dia bisa mengetahui betapa besar bakatnya. Belum lagi inti elemen tingkat lanjutnya. Pantas saja. Silakan, nak. Sampaikan pendapatmu. Krune mengangguk dan berkata. Dari apa yang bisa kulihat dari para pembunuh itu, teknik mereka hampir sama. Itu mungkin berarti mereka berasal dari tempat yang sama. Mengingat semua tanah suci ingin menjadi tempat kelahiran pemilik inti surgawi berikutnya, akan menjadi buruk jika para pesaing mereka mengetahui keberadaan inti utama tingkat lanjut yang sama. Krune hanya perlu berbicara sampai di sini agar semua orang di ruangan itu memahami situasi ini. Mei mengangguk setuju dan berkata. Bagus sekali, nak. Memang, mengingat tanah suci ini tampaknya sudah memiliki pemilik inti utama tingkat lanjut, mereka tidak ingin memberitahu yang lain bahwa mereka telah menemukan yang lain. Karena itu, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan yang besar karena dua tanah lainnya pasti memiliki banyak mata yang mengawasi mereka. Itu sama saja dengan memberikan informasi gratis kepada musuh. Lalu mata Mei menyipit. Tapi itu hanya masalah sementara. Mulai sekarang, mari kita anggap bahwa musuh kita sebenarnya adalah tanah suci. Karena tanah suci pertama sudah menerima informasi tentang Fei Fei, dua tanah suci lainnya akan segera mengetahuinya juga. Pertama-tama, rumor tentang inti Fei Fei bukanlah rahasia di wilayah empat besar. Butuh waktu selama ini untuk mencapai tanah suci itu karena jarak dan fakta bahwa hanya petinggi dari masing-masing kekuatan kita yang mengetahuinya. Lani dan semua orang lainnya mengangguk. Krune kemudian berkata sekali lagi. Namun, ada satu hal yang baik. Musuh masih mengira kita tidak tahu apa-apa tentang fragmen inti surgawi, jadi mereka mungkin akan mencoba mendapatkan Fei Fei tanpa menarik perhatian dua orang lainnya. Meskipun begitu, kali berikutnya akan menjadi yang terakhir. Jika mereka gagal, mereka mungkin akan mengabaikan kehati-hatian dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk langsung mendapatkan Fei Fei. Tentu saja, ini hanyalah dugaan saya. Wang Xin tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Makhluk kecil ini cukup cerdas. Lucio mendengar itu dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, bagaimanapun juga, dia adalah muridku. Lani mengabaikan keduanya dan melanjutkan. Masalahnya di sini adalah, apa yang akan kita lakukan? Lupakan tentang mendapatkan pemilik inti surgawi sendiri. Itu akan mengharuskan kita untuk melawan tanah suci dan merebut atau membunuh pemilik inti utama tingkat lanjut mereka. Itu hanya akan membawa kehancuran sekte kita dan klanmu. Belum lagi, agar berhasil, Krune atau Fei Fei juga harus memberikan inti utama mereka, dan itu sama sekali tidak mungkin. Lani dan Lucio mengenal Krune, dia mungkin akan bunuh diri sebelum mengambil fragmen surgawi milik Fei Fei. Selain itu, Fei Fei datang untuk berbicara dengan mereka dari evolusinya sendiri, dan dia pasti tahu bahwa mereka akan menyadari masalah ini. Namun demikian, dia memasuki planet sekte jalan ilahi tanpa rasa takut. Lani dan Lucio tidak sampai berpura-pura bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lani kemudian melihat ke arah Mei. Tentu saja, Mei mengerti arti tatapan itu. Jika bahkan orang tua tak tahu malu sepertimu pun tidak akan mencoba mengambil pecahan surgawi Fei Fei kami, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku, nenekmu, akan melakukan hal itu? Lani menyipitkan mata mendengar komentar itu. Kamu tahu kan kalau aku lebih tua darimu?
Jika ada yang bisa menjadi kakek atau ibu, akulah orangnya, bukan kamu. Mei dan Lani menyadari bahwa status mereka sebagai leluhur semakin menurun di hadapan generasi muda dan segera kembali ke topik utama. Namun, Lucio tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Wang Xin melalui indera ilahi. Apakah kamu pernah melihat mereka bertingkah seperti itu? Wang Xin langsung menjawab. Mana mungkin? Leluhur Mei selalu bersikap angkuh dan sombong, ini juga pertama kalinya bagiku. Paman Feng, yang sudah lama terdiam, memutuskan untuk berbicara. Pokoknya, karena kita mengharapkan kedatangan mereka, ada kemungkinan yang sangat kecil mereka berhasil mengambil fragmen inti surgawi Fei Fei. Kurasa kau mengerti maksudku. Semua orang mengangguk. Mereka tidak akan punya pilihan lain selain melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut Fei Fei, dan serangan ke Tanah Suci bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan dengan cara kita sendiri. Lani berpikir sejenak lalu berkata, kita hanya punya satu pilihan di sini, dan itu adalah mengirim Krune dan Fei Fei pergi. Wang Mei langsung menegur. Aku setuju bahwa aku tidak bisa lagi menahan Fei Fei di klan, tetapi haruskah aku mengirimnya bersama Krune? Bagaimana jika murid agungmu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk mengambil fragmen inti surgawinya? Lucio dan Lani menyipitkan mata dan hendak mengeluh ketika tiba-tiba, Krune memotong pembicaraan mereka. Leluhur Ma, tidak perlu khawatir tentang itu, saya jamin saya tidak akan pernah menyakiti Fei Fei. Wang Mei menatapnya dan berkata, dan mengapa aku harus mempercayaimu? Fei Fei sedikit khawatir tentang Krune, tetapi dia tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi. Oh, itu. Ini sangat sederhana, biar saya tunjukkan. Kemudian Krune berjalan ke arah Fei Fei, yang membuat semua orang di ruangan itu bingung, bahkan Fei Fei sendiri. Lalu Krune meraih pinggang Fei Fei dan menciumnya tepat di depan semua orang. Bukan hanya Wang Xin dan Mei, bahkan Fei Fei sendiri pun terkejut mendengarnya. Mereka yang mengenal Krune terdiam. Itu adalah Krune. Makhluk terakhir di seluruh alam semesta yang Fei Fei, Lucio, Feng, dan Lani bisa bayangkan melakukan hal seperti itu. Krune lalu menatap Mei dan Xin dan berkata, itu karena aku mencintainya. Saat itu ada dua orang yang wajahnya memerah, salah satunya jelas Fei Fei. Sedangkan yang lainnya adalah Wang Xin, ayah Fei Fei. Hanya saja, wajahnya yang memerah itu karena alasan yang sama sekali berbeda. Dia sangat marah hingga hampir meledak. Aku akan membunuhmu. Wang Xin segera menyerang. Sebenarnya, dia hanya ingin melampiaskan amarahnya, bukan benar-benar membunuh Krune. Lagi pula, dia masih tahu bahwa Krune dan Fei Fei berada di dalam sekte jalan ilahi. Tapi bagaimana mungkin Lucio membiarkannya begitu saja? Membunuh siapa, katamu? Ledakan. Baik Lucio maupun Xin langsung berpisah setelah percakapan itu. Lucio menatap Wang Xin sambil tersenyum dan berkata, kenapa kamu begitu marah? Ini cinta timbal balik, jadi apa perlunya bersikap seperti ini? Lucio sangat bahagia. Krune telah melampaui semua harapannya. Dia merasa seperti telah membalas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu antara mereka berdua. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Lucio dan Xin sama-sama menyukai gadis yang sama, tetapi gadis itu akhirnya memilih Wang Xin. Jadi dia merasa senang melihat muridnya merebut putri Wang Xin tepat di depan matanya. Tentu saja, Wang Xin tidak akan membiarkannya begitu saja. Cinta timbal balik apa? Dia jelas mengejutkan Fei Fei. Atau menurutmu Fei Fei akan pernah mencium makhluk halus, ya? Fei Fei tahu bahwa menyembunyikan sesuatu sekarang akan sia-sia. Wajahnya menunjukkan tekad, dan dia berseru. Ayah, lihat ini. Lalu, dia membalas ciuman Krune, yang membuat Wang Xin sangat putus asa. Fei Fei. Ini. Fei Fei mengangguk. Itulah persis yang kau pikirkan. Ketua Sekte Lucio tidak salah, ini benar-benar cinta timbal balik. Aku tidak menyangka akan terungkap dengan cara ini, tetapi karena sudah sampai pada titik ini, maka aku harus mengerahkan semua kemampuan. Belum lagi, dia sangat senang dengan tindakan Krune. Fei Fei lalu menoleh ke arah Krune dengan senyum lebar. Sejujurnya, saya senang Anda menunjukkan tekad yang begitu kuat. Fei Fei kemudian membuat segel dengan tangannya, dan tepat setelah itu, tanda yang dia berikan kepada Krune terpancar keluar. Wang Xin merasa semakin tak berdaya ketika melihat Krune sudah memiliki tanda pernikahan Fei Fei bersamanya. Lalu dia menatap Lucio dan berkata, ini semua ulahmu, kan? Ini semua karena apa yang terjadi di masa lalu, ini caramu membalas dendam padaku. Lucio tertawa terbahak-bahak dan berkata, meskipun aku sangat senang melihatnya, aku harus mengecewakanmu. Tidak, hubungan Krune dan Fei Fei sudah terjalin sejak lama. Tentu saja, aku memberikan dukungan penuh saat mengetahuinya. Hahaha. Wang Mei, yang selama ini diam, kemudian berbicara. Jadi, itu alasan yang tadi kamu bicarakan. Krune mengangguk. Fei Fei dan Krune kemudian menjelaskan seluruh situasi dari saat mereka bertemu hingga sekarang. Wang Xin tidak tahu harus berkata apa, lalu dia menatap Paman Feng dan bertanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Paman Feng menggerakkan bahunya dan berkata. Seperti yang kau ketahui, tugasku adalah dan selalu bersama Fei Fei. Tanpa persetujuannya, aku tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Wang Xin kemudian bertanya lagi.
Baiklah, aku bisa mengerti mengapa kamu belum menceritakannya, tetapi mengapa kamu tidak mencoba menghentikannya? Paman Feng menghela napas dan berkata, kau pikir aku tidak melakukannya? Aku sudah mencoba meyakinkannya ribuan kali selama bertahun-tahun. Tapi setelah kami sampai di Sekte Jalan Ilahi, aku jadi tahu beberapa hal tentang Krune. Jadi aku hanya bisa mengatakan bahwa kau jelas tidak dirugikan di sini. Adapun alasannya, aku tidak bisa memberitahumu. Krune tidak terkejut bahwa Paman Feng pernah mencoba mengubah pikiran Fei Fei di masa lalu. Namun, ia merasa cukup senang melihat bahwa Paman Feng menyetujuinya sekarang. Wang Mei menatap Fei Fei dan berkata, Fei Fei, kau tahu tentang masa hidup para wisep, kan? Apa kau benar-benar tidak keberatan dengan itu? Fei Fei mengangguk. Aku yakin. Pertama-tama, umur bukanlah masalah bagi Krune saat ini. Dia sudah berada di tahap keempat alam pembentukan inti dan masih memiliki 29 tahun lagi di depannya. Aku tidak ragu bahwa dia dapat mencapai alam jalan ilahi selama dia bertahan hidup. Wang Xin kemudian mencoba membujuknya lagi. Fei Fei, aku tidak akan pernah mengizinkanmu menikah dengan keluarga dari kekuatan lain. Fei Fei dan Krune saling pandang lalu tertawa. Jangan khawatir, ayah. Aku sama sekali tidak berniat meninggalkan klan Wang. Baik Mei maupun Xin terkejut. Apakah itu berarti Krune akan menikah dengan anggota klan kita? Lucio langsung mendengus setelah mendengar itu. Seolah-olah aku akan membiarkan itu terjadi. Wang Mei langsung mengerti. Kalian berdua tidak berencana meninggalkan latar belakang kalian, kan? Fei Fei mengangguk. Kenapa harus? Aku mencintai klanku, dan Krune menyukai sektenya, terutama gurunya. Baik Krune maupun Lucio hampir pingsan setelah komentar dari Fei Fei itu. Siapa yang suka dengan orang tua ini? Kami hanya bersama karena karakternya yang tidak tahu malu. Lucio meliriknya sekilas lalu mendengus. Jika bukan karena bakatmu, menurutmu aku akan pernah mendapatkan seberkas cahaya pelangi sebagai murid. Seharusnya kau bersyukur kepada Tuhan karena aku berhati besar. Fei Fei tertawa kecil dan menatap ayahnya. Lihat. Mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Mulut Wang Xin berkedut. Di mana cinta antara murid dan guru yang pernah ia bicarakan? Mengapa dia tidak bisa melihatnya? Lagi pula, ayah, aku tidak berniat meninggalkan klan, jadi ayah tidak perlu khawatir aku bergabung dengan kekuatan lain. Wang Xin menatap Lucio dan bertanya. Apakah kamu setuju dengan ini? Lucio juga menggerakkan bahunya dan berkata. Kenapa tidak? Sekte Jalan Ilahiku bukanlah klan. Selama murid-murid kita tidak mengkhianati atau membahayakan sekte, aku tidak masalah dengan apapun. Aku juga berpikir ini adalah hal yang baik karena kedua belah pihak akan mendapatkan dukungan di masa depan. Kau boleh menyangkal sesukamu, tetapi di tingkatanmu, aku menolak untuk percaya bahwa kau tidak dapat melihat potensi Krune yang sebenarnya. Tidak ada kultivator atau binatang iblis lain di tingkatan yang sama yang lebih kuat dari Krune di wilayah empat besar kita. Paling-paling, mereka berada di level yang sama, tetapi bahkan itu pun sulit kubayangkan. Wang Mei jauh lebih tenang daripada Wang Xin, sehingga dia bisa melihat hal-hal dari jarak yang lebih jauh. Aku mengerti. Namun, itu bukan alasan yang cukup bagiku untuk mempercayaimu. Sejauh yang ku tahu, ini semua bisa jadi tipuan untuk memperdaya Fei Fei dan merebut fragmen surgawinya. Wang Xin langsung mengangguk. Setidaknya leluhurnya masih berada di pihaknya. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lalu apa yang akan membuatmu percaya padaku? Wang Mei menjawab. Berikan sedikit jiwamu padaku, jika suatu hari Fei Fei meninggal, aku akan menghancurkannya dan mengakhiri hidupmu juga. Lani segera turun tangan. Kamu sudah keterlaluan, Mei. Namun sebelum mereka dapat membahas masalah ini, Krune sudah melakukan apa yang dikatakan Mei dan mengirimkan serta memotong sebagian kecil jiwanya. Kemudian dia menyerahkannya tepat ke tangan Mei. Kecuali Fei Fei dan Lucio, tidak ada yang menyangka Krune akan seberani itu. Mei menerima secuil jiwa Krune dan menatapnya dengan terkejut. Dia berpikir bahwa hanya dengan satu hal ini saja, dia akan mampu mengungkap niat Krune yang sebenarnya. Dan memang, dia berhasil melakukannya. Namun, hasilnya sama sekali berbeda dari yang Mei inginkan. Lani dan Paman Feng menghela napas setelah melihat itu dan tahu bahwa sekarang sudah terlambat untuk menghentikan Krune. Wang Xin sangat gembira. Selama mereka memilikinya, dia bisa berurusan dengan Krune kapanpun dia mau. Wang Mei menatap potongan kecil jiwa Krune itu dengan wajah muram. Lalu dia menghela napas dan mengirimkannya kembali ke Krune, yang kemudian langsung menyatu kembali dengan jiwanya. Wajah Wang Xin yang gembira seketika berubah muram lagi. Nenek moyang, ini. Wang Mei langsung memotong pembicaraannya. Diam. Jika kau bahkan tak bisa melihat tekadnya setelah apa yang terjadi, maka kau adalah ayah yang gagal. Bocah ini lebih berani daripada orang-orang dari wilayah kita yang kau kirim untuk menemui Fei Fei. Katakan padaku, menurutmu siapa di antara mereka yang akan mempertaruhkan nyawanya tanpa berpikir dua kali hanya demi orang yang dicintainya? Wang Xin merasa sedikit malu karena ditegur seperti itu di depan semua orang. Saya. Wang Mei melanjutkan. Cukup. Fei Fei sudah menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan klan kita. Bukankah itu yang kalian, para tetua, pelindung, dan semua orang inginkan? Kalau begitu, biarlah begitu.
Lalu dia menatap Wang Xin dengan serius dan bertanya. Jika kamu bisa menikahi orang yang kamu cintai pada akhirnya, mengapa putrimu tidak bisa? Wang Xin terkejut mendengar kata-kata terakhir itu, dan itu benar-benar sangat mempengaruhinya. Dia menatap Fei Fei dan bertanya untuk terakhir kalinya. Fei Fei, apakah kau benar-benar menginginkannya? Fei Fei mengangguk. Jika bukan dia, maka tidak ada orang lain. Wang Xin menghela napas dan menyerah. Baiklah. Jangan bilang aku tidak mencoba memperingatkanmu. Fei Fei langsung melompat ke pelukan Wang Xin setelah itu. Dia jelas sangat senang dengan persetujuan ayahnya. Namun, Wang Xin justru merasa murung. Bagaimana aku harus menjelaskannya kepada ibumu? Fei Fei baru saja mengatakan. Oh. Jangan khawatir, dia sudah tahu. Mulut Wang Xin ternganga lebar. Dia tahu. Wang Xin merasa posisinya sebagai kepala klan lebih seperti palsu. Mengapa dialah orang terakhir yang tahu? Lani kemudian mengirimkan pesan indera ilahi kepada Mei. Itu mengejutkanku, Wang Mei yang kukenal tidak akan pernah bertindak sembrono ini. Setahuku, kau pasti akan menjaga nyawa Krune. Mei mendengar itu dan menghela napas. Kurasa aku juga semakin tua. Itu saja. Lani tak kuasa menahan tawa mendengar komentar itu. Wan Mei kemudian memutuskan untuk kembali ke topik utama. Baiklah, sekarang setelah masalah ini terselesaikan, bagaimana kita harus melanjutkan? Wang Xin ingin bertanya mengapa Ibu Fei Fei mengetahui hal itu, tetapi dia memutuskan untuk menanyakannya nanti. Menahan mereka di sekte atau klan Wang hanya akan membawa seluruh pasukan tanah suci ke depan pintu kita cepat atau lambat. Satu-satunya kesempatan adalah mereka menghilang. Namun, akan berbeda jika tanah suci mengetahui keberadaan Fei Fei, dan sekarang mereka tahu siapa dia. Sekarang setelah identitasnya sebagai pemilik inti utama tingkat lanjut terungkap, apakah benar-benar ada tempat di alam semesta kita di mana kita dapat menyembunyikannya? Mereka pasti sudah mendapatkan pembacaan auranya, jadi mengubah penampilannya tidak akan banyak berpengaruh. Lani dan Mei saling memandang, dan tampaknya mereka sampai pada kesimpulan yang sama. Di alam semesta kita, ketiga tanah suci itu mutlak, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk yang lain. Mereka akan kesulitan menemukan Fei Fei dan Krune dalam kasus itu. Fei Fei dan Krune menjadi bingung. Apa maksudmu dengan yang lain? Apakah ada alam semesta lain? Paman Feng, Wang Xin, dan Lucio juga menunjukkan ekspresi serius ketika mendengar itu. Lucio tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Guru, jika hal tentang surga yang mengabaikan inti utama tingkat lanjut mereka itu benar, maka kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi jika mereka meninggalkan alam semesta kita. Lagi pula, alam semesta lain memiliki surga mereka sendiri. Lani mengangguk. Memang, saya juga berpikir bahwa begitu mereka pergi, energi takdir di sekitar mereka akan kembali normal. Tetapi bahkan jika energi takdir mereka tidak dapat dibaca di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi tanah suci begitu mereka semua mengetahui tentang Fei Fei dan Krune. Pada saat itu, ketiganya akan memfokuskan seluruh perhatian mereka pada tugas ini. Akan sangat sulit untuk menghindari ditemukan kecuali kita mengunci mereka di tempat terpencil, dan mereka tidak pernah meninggalkannya lagi. Lucio mendengar itu dan merasa sedih, bagaimanapun juga dia tidak bisa menyangkal kata-kata gurunya. Lani menatap Mei dan bertanya. Bagaimana menurutmu, apakah sebaiknya kita melanjutkan dengan itu? Mei mengangguk. Untungnya, tingkat kekuatan mereka sangat rendah, jadi para pelindung kedua alam semesta tidak akan menyadari kedatangan atau kepergian mereka. Namun demikian, kita tidak akan bisa mengirim orang lain bersama mereka. Tentu, kita bisa mengirim beberapa jiwa ilahi atau alam penempaan jiwa. Tapi itu terlalu berisiko. Saya ingin menjaga agar hal ini tetap berada di antara orang-orang di dalam ruangan ini sebisa mungkin. Krune dan Fei Fei masih menunggu mereka menjelaskan apa yang sedang terjadi. Lani mengangguk lalu memberitahu Krune dan Fei Fei. Kau sudah tahu tentang dunia bawah, kan? Pada dasarnya sama saja. Ada alam semesta lain di luar sana, dan jika kau mencapai alam keilahian, kau bisa memaksa masuk. Namun, itu sangat sulit dilakukan. Semakin tinggi kultivasimu, semakin tinggi penolakan dari surga di sisi itu. Belum lagi, begitu seseorang dengan kultivasi di alam pemecah kekosongan atau lebih tinggi masuk, surga sendiri akan memperingatkan kultivator dan binatang iblis terkuatnya tentang penyusupan tersebut. Krune dan Fei Fei benar-benar terkejut dengan fakta ini. Bahkan Fei Fei sendiri tidak tahu tentang keberadaan alam semesta lain. Dia belum pernah menemukan informasi apapun tentang hal itu, bahkan di jaringan klan Wang. Lalu Krune bertanya. Bukankah penolakan yang kau sebutkan itu akan menghambat kekuatan tempur kita? Mei menggelengkan kepalanya. Penolakan yang kita bicarakan itu adalah kenyataan bahwa seseorang sedang masuk. Itu untuk mencegah terlalu banyak kultivator tingkat tinggi masuk sekaligus tanpa ada yang memperhatikan. Bahkan, untuk kultivator alam pembentukan inti seperti kalian berdua, pasti ada batasnya. Kurasa tidak lebih dari 100 orang yang bisa dikirim sebelum alam semesta lain menolak masuknya mereka juga. Tentu saja, hampir tidak ada yang melakukan itu. Itu bisa dilihat sebagai upaya satu alam semesta untuk menduduki alam semesta lain, yang dapat memicu perang antara keduanya.
Jadi, kecuali tidak ada pilihan lain, kedua pihak tidak akan mengirim manusia atau makhluk iblis ke wilayah pihak lain. Satu-satunya pengecualian adalah jika Anda benar-benar berniat untuk menaklukkan alam semesta itu. Dalam hal itu, mengapa Anda peduli untuk membuat pihak lain khawatir? Krune dan Fei Fei mengerti. Apakah mereka bisa melihat apakah kita berasal dari alam semesta lain? Lani menjawab. Akan sangat sulit bagi para kultivator dan binatang iblis, tetapi alam semesta itu sendiri akan langsung menyadarinya begitu kalian mencapai alam jalan ilahi. Lalu Krune bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kasus itu? Lani dan Mei menggelengkan kepala mereka. Kami tidak tahu. Jika kau memutuskan untuk kembali saat itu, kau akan membutuhkan bantuan kultivator alam dewa atau binatang iblis. Jika tidak, kau tidak akan bisa membuka jalan itu. Atau mungkin kau bisa mencoba mencapai kesepakatan dengan salah satu kekuatan alam semesta seperti tanah suci kami. Meskipun sangat jarang, terkadang beberapa orang atau binatang iblis melarikan diri dari alam semesta mereka karena alasan yang tidak diketahui. Pada akhirnya, mereka mencari perlindungan dari pihak lain sebagai imbalan atas jasa mereka atau apapun. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah itu berarti kita juga memiliki manusia dan makhluk iblis seperti itu? Lani mengangguk. Memang benar. Bahkan, Anda sudah pernah bertemu seseorang dengan kondisi serupa sebelumnya. Saat itulah Krune berseru. Bulu mata. Namun saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam pernyataan tersebut. Tunggu, kau bilang dia berada dalam situasi yang mirip. Apa maksudmu? Bukankah dia berasal dari alam semesta lain? Lani tidak berusaha menyembunyikan informasi ini karena keberadaan Cilia bukanlah rahasia bagi para petinggi dari empat besar. Dia bukan. Yah, mungkin dia pernah menjadi bagian dari alam itu di masa lalu sebelum dia naik ke alam itu. Bagaimanapun, Cilia adalah seseorang dari alam yang lebih tinggi yang hanya bisa dimasuki setelah melampaui alam keilahian. Mengenai detailnya, aku tidak tahu karena dia tidak pernah memberitahu kami. Bahkan jika dia memberitahu, aku tidak akan membicarakannya tanpa izinnya. Krune kemudian menanyakan hal itu kepada roh cahaya. Dia benar, kami berdua berasal dari alam yang lebih tinggi. Tapi untuk saat ini, aku belum bisa menceritakan lebih banyak dari itu. Krune masih penasaran tetapi memutuskan untuk tidak bertanya lagi karena dia tahu bahwa roh cahaya tidak akan berbicara. Lani melanjutkan. Kembali ke topik utama, itu adalah salah satu pilihan Anda begitu Anda sampai di sana. Tetapi pada akhirnya, terserah Anda untuk memutuskan jalan mana yang akan Anda ikuti. Lalu Mei berkomentar. Namun, ada satu hal. Akankah kekuatan-kekuatan besar dari alam semesta lain menargetkan Krune dan Fei Fei karena inti utama tingkat lanjut mereka? Lani mengangkat bahunya. Faktanya adalah mereka tidak tahu bahwa Fei Fei dan Krune memiliki inti utama tingkat lanjut yang kita kirimkan kepada mereka, bukan? Jadi mereka harus merahasiakannya selama berada di sana. Belum lagi kita tidak tahu apakah mereka akan menargetkan Krune dan Fei Fei bahkan jika mereka mengetahuinya. Hal tentang fragmen surgawi ini adalah rahasia besar di alam semesta kita, jadi kemungkinan besar hal yang sama juga berlaku di sana. Dalam hal itu, saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Mei tidak berkomentar lagi mengenai masalah ini setelah itu. Lalu Lucio bertanya. Jadi, yang harus kita putuskan sekarang adalah ke alam semesta mana kita akan mengirim mereka, kan? Seketika itu, Lani dan Mei terdiam. Hanya mereka berdua yang bisa membuka jalan ke alam semesta lain, jadi hanya mereka yang memiliki gambaran tentang apa yang akan mereka temukan di sisi lain. Lani menatap Mei dan berkata, sejujurnya, saya tahu sangat sedikit tentang mereka karena saya jarang berinteraksi dengan pasukan mereka. Lalu Mei menghela napas. Aku juga. Paling-paling, aku membuka beberapa jalur agar kita bisa melakukan beberapa transaksi, tetapi kedua belah pihak tidak pernah memasuki jalur yang lain, hanya barang-barang yang diperdagangkan. Tiba-tiba, roh cahaya berkata kepada Krune. Beritahu semua orang untuk meminta pendapat Cilia. Dia akan bisa memberitahu mereka pilihan yang tepat. Krune terkejut mendengar itu dan langsung menceritakan hal tersebut kepada semua orang di ruangan itu. Cilia senior. Lani berpikir sejenak lalu berkata. Mungkin patut dicoba. Dengan sebuah pikiran, Lani mengirim semua orang ke dimensi tempat menara itu berada. Lani, dasar bocah nakal, apa yang membawamu dan semua anak-anak ini ke sini tiba-tiba? Lani membungkuk lalu menjelaskan seluruh situasi kepada Cilia. Jadi begitu. Cilia terdiam beberapa saat lalu berkata. Sudah terlalu lama sejak aku naik ke alam yang lebih tinggi, belum lagi aku hidup lebih lama lagi di alam yang lebih tinggi. Kalau begitu, tidak diragukan lagi bahwa apapun yang ku ketahui tentang alam semesta lain mungkin berbeda sekarang. Namun, beberapa hal tidak akan pernah berubah. Cilia berpikir sejenak lalu berkata. Kirim mereka ke alam semesta Dalin. Ketika Light Spirit mendengar itu, dia mengangguk dalam hati. Seperti yang kupikirkan. Itu memang tempat terbaik untuk orang seperti Krune. Mei dan Lani merasa bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang alam semesta ini sebelumnya. Kemudian Cilia mengirimkan pesan indera ilahi yang menunjukkan lokasinya kepada Lani dan Mei. Namun, bukan hanya Lani dan Mei, semua orang lain juga memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka.
Senior Cilia, mengapa alam semesta Dalin ini? Lalu Cilia menjawab. Jika kita berbicara tentang energi spiritual, tidak banyak perbedaan antara di sana dan di sini. Tetapi jika kita mempertimbangkan hukum unsur, jauh lebih mudah untuk merasakannya di sana. Lani dan Mei terkejut. Kenapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tempat seperti itu akan sangat bagus untuk melatih para pemain muda, meskipun kita harus membayar harganya kepada tim-tim kuat di sisi lain agar hal itu memungkinkan. Pada tahap awal, hukum tidak terlalu penting. Tetapi begitu berada di alam penghancur kekosongan, semuanya berubah total. Kita harus ingat bahwa untuk menciptakan energi kekacauan, diperlukan penggunaan hukum dan energi sumber elemen. Alam penempaan jiwa juga sangat baik karena ini adalah alam tempat seorang kultivator atau binatang iblis biasanya mulai memahaminya. Kemudian Cilia berkomentar. Kau tahu bahwa di alam semesta ini, tanah suci adalah kekuatan absolut, kan? Semua orang mengangguk. Hal yang sama dapat dikatakan tentang hubungan antara berbagai semesta. Ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Semesta Dalin yang saya tunjukkan kepada Anda adalah tempat yang digunakan oleh semesta-semesta paling terkemuka untuk melatih generasi muda mereka. Di masa lalu, semesta ini telah ditaklukkan oleh yang lain ketika masih dalam tahap awal perkembangannya. Alasannya sederhana, semesta seperti itu akan menjadi salah satu yang terkuat terlalu cepat jika dibiarkan begitu saja karena perbedaan hukumnya. Bahkan mungkin ia akan mencoba untuk menyingkirkan yang lain dengan kecepatan seperti itu. Cilia melanjutkan. Setelah ditaklukkan, para penguasa alam semesta lainnya mencapai kesepakatan untuk hanya mengizinkan keturunan mereka menggunakannya secara bersama-sama. Dengan begitu, mereka dapat mempertahankan posisi mereka sebagai yang terkuat dan mencegah yang lebih lemah mencoba hal-hal yang tidak masuk akal. Lagi pula, mereka tidak akan mampu menandingi mereka. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Setelah sekian lama, beberapa penguasa alam semesta di masa lalu mungkin telah berpindah tangan atau runtuh sepenuhnya. Namun, saya percaya bahwa alam semesta Dalin tidak berubah. Satu-satunya yang berubah adalah mereka yang kehilangan akses gratis ke dalamnya dan mereka yang mendapatkannya. Cilia kemudian tertawa kecil dan berkata, karena selalu ada cukup banyak kultivator dan binatang iblis dari alam semesta lain yang memasukinya, tidak ada yang akan memperhatikan Krune atau Fei Fei. Lagi pula, mereka hanya akan dianggap sebagai pasangan lain dari alam semesta lain yang pergi ke sana untuk berlatih. Lalu Lucio bertanya. Kalau begitu, alam semesta yang mengendalikan tempat ini pasti memiliki beberapa metode untuk mengetahui apakah seseorang dari alam semesta lain masuk atau tidak. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan hal itu, alam semesta yang lebih lemah pasti akan mencoba mengirimkan orang dan makhluk mereka sendiri. Jika kita mencoba mengirim Krune dan Fei Fei ke sana, bukankah mereka akan langsung ditemukan? Semua orang di sana mengangguk, Lucio baru saja mengungkapkan kekhawatiran utama mereka. Sementara itu, Cilia hanya tertawa sekali lagi. Itulah mengapa lokasi yang kukirimkan kepadamu adalah titik rahasia yang pasti tidak mereka ketahui. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, aku menolak untuk percaya bahwa ada orang yang menemukan hubungan itu. Seketika itu juga, mata Mei dan Lani berbinar. Besar. Bersambung.